Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul hari ini untuk kuliah tamu gitu. Hari ini spesial ini. Hari ini kita akan mengundang praktisi gitu ya. Eh, Mas Tom Head atau Pak Tom Head ini. Oke. Boleh Mas, bebas. Atau, Pak atau, Wahyanto, atau kalau bebas boleh. karena lama di Korea ini Hyung. Oke, ini kita hari ini akan kedatangan pakar ya praktisi Pak Tom Hetsiadari, tapi karena masih muda, mungkin boleh dipanggil Mas gitu. Tapi kalau pengen dipanggil Pak juga tidak masalah, gitu ya. Pak Tom Head ini dulu kolega saya waktu sama-sama kuliah di Korea. Cuma memang beda kampus gitu ya, beda kampus gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai gitu ya, sebelum kita mulai saya akan coba bacakan dulu biografi beliau gitu ya, Pak Tom Head Syadari. Jadi Pak Tom Head ini merupakan saat ini beliau itu merupakan sebagai ini ya apa namanya sebagai ketua gitu ya, ketua Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea ya tahun ini. Kemudian beliau juga kalau tidak salah itu AI lead, lead AI scientist ya. Lead AI scientist ya di perusahaan namanya itu adalah bentar saya beliau ini dari DDH Inc. DDH itu singkatan apa ya, Pak? Digital DDH. Dental Hub namanya Oh, bilangnya. Digital Dental Hub itu. Artinya memang sebuah perusahaan di Korea yang memang bergerak di bidang pengembangan aplikasi digital gitu ya, berbasis AI untuk dentis gitu ya, untuk dental gitu di Seoul gitu. Nah, Pak Tom Head ini merupakan lulusan dari teknik telekomunikasi ya, dari Telkom University Bandung di tahun 2011. Kemudian beliau melanjutkan master ya. Masternya itu di IT Convergent Engineering gitu ya. Dari Kumoh National Institute of Technology Gumi Korea gitu ya. Jadi S2 beliau di Korea. Nah, kemudian beliau juga mengambil PhD doktoral itu di Etri School University of Science and Technology gitu ya di Daejeon Korea gitu ya. Nah, sekarang beliau juga menetap di Korea. Ini sudah jadi orang Korea sepertinya nih. Sudah 12 tahun masih betah di sana ya, Pak ya. Oke, bidang penelitian beliau itu terkait dengan AI gitu ya, kemudian machine learning, kemudian deep learning, kemudian computer vision dan medical healthcare gitu ya. Jadi memang fokusnya itu adalah bagaimana menerapkan computer vision gitu ya, kemudian menerapkan AI, machine learning untuk kesehatan khususnya dental gitu ya. Nah ini Pak Tomhead gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat gitu. Gimana Pak Gimana kabar? Wahyanto di sana? Alhamdulillah sehat Pak gitu. Gimana Korea Pak? Saya kangen Korea ini. Kangen. Pak kesini lagi. Main-main. Iya, nanti saya ke sana lagi. Oke, jadi ini kebetulan Pak Tomhead ini yang hadir ini adalah mahasiswa saya gitu ya. Jadi eh, sebagian besar adalah mahasiswa yang mengambil kelas computer vision dan image analysis. Ada juga mahasiswa S2 yang mengambil kelas pengolahan secara digital. Kemudian ada juga mahasiswa yang mengambil kelas machine learning gitu ya. Dan juga ada Oke. juga mahasiswa yang mengambil kelas di sistem cerdas gitu ya. Artificial intelligence. Jadi memang semua itu terkait dengan bidang nanti yang akan dipresentasikan oleh Pak Tomher gitu ya. Nah, kemudian ini ada yang dari S1, ada dari S2, ada yang dari S3 gitu. Nah, biasanya memang saya selalu mengundang pakar untuk memberikan insight dari sisi praktisi bagaimana sebuah AI, computer vision itu di apa namanya diimplementasikan dalam kesehatan atau mungkin dalam bidang lain. Nah, kemudian untuk rekan-rekan mahasiswa harapannya dengan hadirnya Pak Tom Her ini memberikan gambaran insight bagaimana computer vision itu dan juga image processing bisa diterapkan dalam berbagai bidang khususnya pada bidang kesehatan gitu ya. Nanti untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah penglihatan komputer dan analisis citra, mohon nanti setelah perkuliahan jangan lupa mensubmit ini ya summary-nya gitu ya. Jadi ringkasan dari perkuliahan hari ini. Tanpa perlu berlama-lama, mungkin kita langsung saja kita persilakan kepada Pak Tom Head untuk mempresentasikan nanti sekitar mungkin 1 jam tidak masalah gitu ya.
Nanti selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu. Monggo Pak Tom Head, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Wahyono atas sambutannya tadi ya, dan juga pembukaannya, pengenalannya kepada rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi ingat ya zaman dulu kita sama-sama di sini ya. Iya, Mungkin sudah lumayan lama ya, 7 tahun yang lalu mungkin ya, 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya, insya Allah ya, 2017. 2016 ya. Iya, 2016. Baik, ya, terima kasih Pak atas undangannya dan juga pengenalannya kepada rekan-rekan mahasiswa. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran ya, kemudian memberikan insight, juga mungkin uh, menjadi irisan lah ya kira-kira ya antara apa yang kita dapatkan di sekolah ya, di sekolah di universitas gitu ya, di tempat kuliah dengan apa yang terjadi di lapangan itu kadang ada beberapa hal yang berbeda gitu ya. Oke ya, semoga semuanya masih tetap semangat ya, masih pagi meskipun lagi Ramadan. Hmm. Oke, uh, oke. Nah, uh, suara saya jelas dan presentasinya juga jelas ya. PPT-nya terlihat jelas. Sudah terlihat jelas. Oke, baik. Jadi ini kuliah sebentar. Oke, ada sedikit ini nih. Dia pengen masuk ke kamar. Baik. Ya, jadi hari ini saya akan menyampaikan ya revolutionizing dentistry with artificial intelligence. Jadi penekanannya mungkin nanti lebih ke arah bagaimana kan kita kelasnya di sini adalah kelas computer vision ya. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa kan inputnya itu lebih banyak di bagian image ya, yang merupakan bagian dari computer vision, dan kemudian bagaimana kita mengolah data tersebut ya, atau analisa citranya menggunakan algoritma, dan di sini lebih penekanannya menggunakan AI atau misalnya deep learning atau machine learning. Jadi seperti itu ya, harapannya bisa tersampaikan dengan baik nanti dan bisa memberikan gambaran yang jelas gitu ya mengenai aplikasi AI di apa kesehatan gigi. Nah, kayak ini sedikit profil saya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyono. Jadi saat ini saya bekerja sebenarnya sebagai principal AI researcher di sebuah perusahaan startup DDH Inc. namanya Digital Dental Hub di Seoul, Korea Selatan. Kemudian mengerjakan sebenarnya ya terkait computer vision ini. Jadi di tahun 2015-an lah ya, tahun 15-an itu saya mulai risetnya AI dan computer vision. Nah, secara gambaran umum sebelumnya ketika saya PhD itu ada beberapa topik sebenarnya ya, karena nature-nya dari UST itu apa namanya ada beberapa topik selama saya perjalanan 5 tahun setengah ya di PhD itu, mulai dari ya, misalnya kita kerjasama antara institut ya, karena saya di E3 Electronics and Telecommunication Research Institute. Jadi ada beberapa proyek pada saat itu, misalnya for the effect classification ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya pernah ke misalnya 3D cinema gitu ya, bioskop yang 3D itu kan ada semacam ada yang keluar gitu ya, ininya kan efek-efeknya gitu. Nah, kalau misalnya yang 4D itu nanti lebih ke bagaimana pengolahan datanya itu ya menjadi misalnya kalau misalnya dia ada vibration nanti kursinya bergetar, kalau misalnya ada pergerakan nanti kursinya goyang-goyang gitu, motion gitu ya, tergantung dari scene yang kita lihat. Nah, itu di tahun pertama. Jadi memang saya waktu PhD itu fokusnya banyaknya ke computer vision ya, atau visual understanding. Nah, kemudian ada Smart City Project pada saat itu. Ini Smart City Project juga lebih ke visual understanding ya. Meskipun kan kalau misalnya Smart City itu banyak ininya, topiknya ya. Nah, kalau yang saya lebih ke kayak misalnya sebagai ini human object interaction ya. Di human object interaction mungkin semuanya udah tahu image classification, udah tahu juga object detection misalnya gitu ya. Nah, kalau kalau human object interaction ini mungkin ada yang tertarik nanti ya, mungkin sebagai apa namanya skripsi atau misalnya tesis atau disertasi gitu ya. Object detection, human object interaction itu adalah bagaimana kita bisa membuat nih diberikan sebuah gambar seperti ini, nanti itu bisa ketahuan gitu ya, hasil inferensinya, hasil kesimpulannya adalah misalnya oh ini orang lagi motong kue misalnya, oh ini orang lagi makan, oh ini lagi megang pisau gitu ya, seperti itu adalah
human object interaction. Kemudian ada juga person attribute recognition. Nah, ini biasanya dipakai untuk surveillance kamera ya. Jadi misalnya diberikan sebuah gambar, nanti gambar itu bisa mendeteksi ini orang ya, tentunya person detection dulu, kemudian nanti atributnya kita cari, misalnya ini bajunya seperti apa, dia laki-laki atau perempuan, umurnya seperti apa, pakai tas atau tidak gitu. Nah, ini adalah gambaran secara general ya, apa yang saya lakukan ketika di tahun masa-masa saya kuliah ya, kuliah S3. Kemudian saya memiliki interest ke bidang kesehatan gitu ya, pada saat pandemi, membuat sebuah paper pada saat itu ya, bagaimana deteksi COVID, sebenarnya COVID-19 menggunakan deep learning, pada saat itu menggunakan residual networks. Nah, itu adalah gambaran riset saya ya secara umum. Oke, nah hari ini saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama adalah bagaimana pengenalan ya, meskipun saya yakin sepertinya semuanya sebenarnya sudah dikenalkan ya Pak Wahyono yang mengenai artificial intelligence ini mungkin sudah ada, tapi kita review sedikit. Jadi mengenai artificial intelligence secara general, secara singkat juga ya, tidak detail. Kemudian bagaimana progres AI secara umum, dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana penerapan AI itu di bidang kesehatan gigi. Nah, ini adalah perusahaan tempat saya bekerja saat ini ya, Digital Dental Hub atau DDH. Jadi kami memiliki beberapa software atau platform ya, pengembangan data, terutama image ya, terutama image di sini yaitu terkait dengan computer vision, pengolahan citra. Ada beberapa nanti yang saya jelaskan. Jadi ada namanya untuk caries lesion segmentation. Ini untuk penyakit ya, kalau misalnya di Indonesia itu mungkin kayak cavities gitu ya, cavities menggunakan X-ray image. Kemudian ada namanya cephalometric analysis, ini juga menggunakan X-ray tapi dengan data cephalometric namanya. Kemudian untuk computer vision yang lain ya, datanya itu adalah dengan menggunakan 3D data. Tapi 3D data juga banyak ya. Dalam kasus ini kami menggunakan data dari intraoral scanner, yaitu bisa misalnya datanya STL ya, tipe datanya STL, atau kalau enggak misalnya pakai data VTP, data tipe VTP ya, atau kalau enggak dengan menggunakan point clouds misalnya. Nah, ini termasuk dalam computer vision ya. Jadi computer vision kan sangat 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 luas gitu ya, sangat luas. Jadi ini adalah platform-platform yang kami kembangkan. Kemudian juga ada namanya clear aligner. Jadi clear aligner ini adalah produk sebenarnya hasil dari pengolahan. Kemudian ada dibentuk digunakanlah clear aligner. Jadi aligner ini pengganti behel ya, mungkin kalau di Indonesia ya. Jadi namanya behel. Tapi behelnya di sini bentuknya transparan gitu, nggak menggunakan behel yang seperti yang kita ketahui saat ini. Seperti itu. Kemudian ada implan untuk surgery juga ya, implan surgery. Nah, semuanya ini sebenarnya menjadi satu kesatuan sistem gitu ya, di mana datanya itu berupa gambar atau misalnya data 2 dimensi atau 3 dimensi, dan kemudian diolah, dianalisa, kemudian nanti menjadi hasil, dan hasil itu dipakai oleh dokter. Nah, secara umum perusahaan kami ini berdasiskan medical device certificate-nya ya, jadi dari Korean FDA, kemudian juga memiliki paten beberapa di Korea, US, Cina, dan Jepang. Jadi memang kalau misalnya perusahaan di Korea, rata-rata perusahaannya itu berbasis ini ya, patennya dulu dibuat gitu ya, nanti baru pengembangan atau marketingnya. Jadi mengamankan ininya dulu, dan tentu kutip ya, mengamankan intellectual property-nya dulu. Nah, ini mungkin bisa menjadi bagi teman-teman yang mau bergerak di bidang industri nantinya gitu ya, mengembangkan sistem sendiri, maka perlu diperhatikan intellectual property ini seperti apa. Oke, nah kemudian ini bahasannya tadi ada introduction AI, digital density, dan kemudian pengembangan AI di kesehatan gigi. Oke, nah mungkin ini juga sudah ya pernah lihat, apalagi saat ini lagi sedang berkembang sekali bagaimana pengembangan AI ya, ChatGPT terutama ini di media mainstream gitu kan, di Twitter, di mana-mana, di Instagram, bahkan di TikTok misalnya, di YouTube itu ya, banyak sekali sudah yang membuat artikel-artikel seperti ini ya, bagaimana peran artificial intelligence itu terhadap kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih ada bahkan ya yang menyebutkan, tapi saya tidak membahas ini secara detail ya, hanya memberikan gambaran bahwa artificial intelligence itu sudah sebenarnya merambah gitu ya kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini ya, apalagi dengan adanya ChatGPT saat ini ya, yang booming sekali, meskipun sebenarnya AI itu kan sudah ada sejak lama sebenarnya, tapi memang boomingnya baru saat ini. Macam-macam nih ya untuk terkait ChatGPT, kemudian atau misalnya generative AI ya, generative AI gitu ya, itu juga ada.
Jadi ini secara umum bahwa kondisi AI itu mau nggak mau kita nih ya, mau nggak mau pelan atau cepat gitu ya, AI ini akan merambah ke semua bidang, termasuk bidang yang sedang kita pelajari yaitu computer vision. Itu adalah computer vision ini menurut saya salah satu driving force ya sebenarnya pengembangan AI. Tapi memang ke akhir-akhir sini memang NLP ini lagi naik daun nih ya tahun-tahun ini nih. NLP lagi naik daun ya karena terkait dengan ChatGPT. Sebelum-sebelumnya memang computer vision itu lebih banyak banyak sekali ininya ya aplikasi-aplikasi terkait dengan si artificial intelligence tadi. Nah, untuk artificial intelligence ini sebenarnya pengembangannya ya sedikit flashback kita sebenarnya di tahun 1950 ini sudah ada dan pengembangannya ya ini ada semacam dalam tanda kutip penyempitan lah ya dari yang awalnya artificial intelligence di mana tujuannya kita untuk membuat komputer gitu ya bisa memimik atau meniru kecerdasan manusia mulai dari misalnya sense dia, reasoning, kemudian acting, kemudian adaptasi misalnya gitu ya. Kemudian di tahun 80 ada pengembangan namanya machine learning kan ya. Machine learning itu jadi kita tidak kalau sebelum-sebelumnya saya programming itu kan kita mendefinisikan dulu gitu ya apa yang kita mau buat misalnya mau membuat program untuk kalkulator misalnya gitu ya. Nah, itu kan kita buat programnya dulu. Tapi kalau dalam machine learning gitu ya, itu adalah kita membuat komputer itu bisa belajar tanpa explicit programming. Jadi kita berikan data dan kemudian ininya ya, semacam algoritma gitu ya, nanti dia akan dapat hasil gitu ya. Nah, misalnya contohnya yang paling sederhana sih, misalnya bisa membedakan email, misalnya yang mana yang spam, yang mana yang bukan. Itu di tahun 90-an sampai 2010-an gitu ya. Nah, kemudian ada namanya deep learning. Tapi kalau deep learning ini sebenarnya kan learning representation ya. Jadi dia belajar dari mempelajari features representations yang pada umumnya itu menggunakan neural network. Nah, neural network sendiri sebenarnya pengembangannya sudah lama juga gitu ya, 1980-an gitulah ya, gitu kan ya. 80-an. Sebenarnya penggunaannya juga udah lama sebenarnya dan perkembangan AI ini sebenarnya ada pasang surut ya. Karena saya kan mainnya ada di AI ya, cuman memang interseksinya dengan computer vision gitu ya. Jadi dari tahun 90 50-an itu sampai sekarang itu ada ups and down sebenarnya. Ada bahkan disebut sebagai AI winter gitu ya di tahun 80-an. Tidak banyak progres ya, ada banyak kendala lah ibaratnya. Apa yang dibayangkan orang, apa yang diinginkan researcher itu ini kayak topik-topik yang dalam itu serem gitu ya, karena tidak begitu ramai pada saat itu dibahas gitu ya. Berbeda dengan kita saat ini tahun 2010-an ya atau 2012 ketika breakthrough deep learning ya, terutama deep learning itu bisa memenangkan perlombaan ya pada saat itu dia salah satu perlombaan image classification di menggunakan data ImageNet. Nah, kemudian pengembangan sendiri ya, breakthrough-nya AI itu kan sebenarnya ada 3 faktor utama. Yang pertama algoritma tadi. Algoritmanya memang pada saat ini mostly itu banyaknya menggunakan neural networks ya. Sebutlah misalnya ada yang berbasis memang misalnya neural networks, misalnya kayak convolutional neural networks misalnya gitu ya. Atau bahkan yang sekarang-sekarang ya, misalnya menggunakan transformer. Yang sebenarnya transformer itu juga kan base-nya adalah neural network sebenarnya gitu ya. Nah, jadi algoritma itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah computation atau hardware. Misalnya ini menggunakan GPU ya, atau misalnya atau misalnya DGX gitu ya. Saya kayaknya pernah dengar UGM punya DGX ya kalau tidak salah ya. Atau kampus-kampus lain juga beberapa punya DGX ya. Itu juga mempercepat proses komputasi. Jadi kalau dulu ada teman saya nih, tadi pagi chatting-chattingan gitu ya, teman saya kuliah waktu eh, S1 tapi kita beda jurusan gitu ya, Pak Fahri. Dulu risetnya neural network saya ingat nih. Jadi waktu S1 neural network, tapi kan pasti pakai MATLAB pada saat itu gitu kan. Itu simulasinya cukup lama gitu ya. Mungkin seminggu, bahkan bisa jadi sebulan misalnya gitu ya, dengan data yang hanya dengan menggunakan MLP itu, 3 layer aja gitu ya. 3 layer saja gitu ya pada saat itu. Saya ingat sih waktu itu ceritanya ya, menggunakan BTS, ya katanya data BTS gitu ya, teman saya itu, yang sekarang juga hadir gitu ya. Nah, tapi dengan sekarang ya, dulu saya bayangkan nih 2016 saya jadi cerita sedikit ya, curcol lah ya. Di 2016 itu saja ya, bagaimana komputasi itu benar-benar mempercepat perkembangan AI itu benar-benar terasa. Di 2015 itu saya kalau dulu kan teman saya Fahri 2006 2009 itu pakai MATLAB. Nah, saya di 2015 itu masih dikenalin MATLAB juga sebenarnya. Profesor saya pasti pakai MATLAB ya, buat emotion recognition dia.
Jadi kita dapat data emotion recognition, tapi di 2016 itu saya mulai dikenalkan dengan namanya cafe. Ya, dulu ada cafe istilahnya ya. Sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang yang belajar AI nggak kenal tuh namanya cafe ya. Dulu ada cafe, sebelum ada Keras nih. Nah, pas 2016 muncullah Keras ya. Keras dulu ada namanya kan pakai TensorFlow sama pakai satu lagi apa ya? Aduh, ada dua. Theano ya, backbone-nya ada dua, ada Theano. Nah, jadi masih pakai itu tuh. Itu aja ya untuk riset saya itu lama sekali untuk proses simulasinya. Saya kebetulan waktu itu pakai video classification, itu prosesnya lama sekali bahkan sampai 1 minggu gitu ya untuk ekstraksi features ya dari video gambar gitu ya kan video diekstrak di apa namanya diekstrak dulu dari gambar nanti dari gambar kan kita olah gitu ya bagaimana caranya mendapatkan spatial temporal information-nya itu mengekstraknya saya menggunakan VGG network gitu ya misalnya ya itu lama sekali dan ekstraksinya aja lama. Instalasinya belum lagi ya. Instalasinya tuh lama sekali ya. Error-error itu banyak. Nah, jadi benar-benar yang namanya komputasi hardware framework itu benar-benar sangat mendukung. Sekarang kan dengan beberapa lain aja udah bisa dapat tuh ya image classification misalnya gitu dengan beberapa lain saja. Kemudian data nih ya, data. Ini data yang mungkin kadang menjadi less apa sih namanya ya? Tidak begitu dihargai lah ya dalam tanda kutip ya. Tapi alhamdulillah kan sekarang di beberapa conference ya misalnya kayak NeoRIPS ya yang salah satu konferensi bergengsi di bidang uh, information ini ya buat AI lah ya gitu ya salah satu apa namanya conference bergengsinya dulu mah dataset ini tidak dipertimbangkan ya sebagai major contribution novelty gitu ya tapi ternyata kesini tuh dipertimbangkan karena apa karena kan memang secara saya pribadi ya saya menganggap bahwa opini saya bahwa dataset ini penting gitu ya kita algoritma aja tidak bisa mendukung ternyata ya bahwa ada namanya sekarang kan istilahnya itu ada data centric AI ya data centric AI di mana kita kalau sebelum-sebelumnya itu model centric AI namanya. Model centric AI itu kita fokus pengembangan algoritma. Jadi algoritmanya dikembangkan tuh misalnya awalnya kan misalnya pakai CNN, Convolutional Neural Networks, kemudian pakai transformer misalnya gitu ya. Nah, apa namanya? Tapi kesini itu lebih dipertimbangkan adalah bagaimana data ya, bagaimana data itu bisa di apa namanya koleksi data itu adalah suatu novelty sebenarnya ya. Selain dari image-nya, tapi image-nya aja kan sebenarnya sudah dalam tanda kutip sekarang saturated ya, sudah nggak challenging lagi lah gitu ya. Ada banyak data-data lain yang sekarang sudah mulai lebih bisa apa namanya mendekati lah ya gitu ya, mendekati kecerdasan kita sebenarnya karena kan manusia itu sudah dalam tanda kutip cerdas ya untuk bisa mengklasifikasikan gambar gitu ya. Meskipun klasifikasi gambar itu sebenarnya hal yang sulit ya untuk komputer gitu ya. Di computer vision yang mungkin sudah diajarkan oleh Pak Wahyono gitu ya bagaimana komputer itu kan sebenarnya tidak mengerti kan ya apa yang dilihat gitu ya oleh dia gitu. Dia nggak ngerti. Yang dia pahami adalah gambar-gambar itu input-input tadi data itu ya gambar kemudian video itu adalah hanya matriks-matriks angka aja gitu ya. Bagaimana membuat komputer bisa mengerti gitu ya dengan menggunakan algoritma tadi. Oke, ini sedikit gambaran ya bagaimana real ya apa namanya perkembangan AI itu sangat cepat terutama di bidang kita ya computer vision. Oke, next. Ini adalah algoritma-algoritma ya. Jadi si neural networks ini ada banyak sekali variannya, bahkan nggak bisa saya nggak mungkin nggak kalau misalnya kita sebut sebagai ini ya apa dia tidak bisa dihitung sih mungkin masih bisa dihitung ya tapi jumlahnya sangat-sangat banyak misalnya ini yang paling salah satu yang populer gitu ya misalnya AlexNet gitu ya di tahun 2012 tapi kan Alexa sendiri sebenarnya tahun 98 gitu ya udah tahun 97 lah ya gitu ya awal-awal itu yang Lekun kan udah ngenalin Alexa gitu ya cuman oleh timnya mereka di tahun 2012 itu kan dimodifikasi gitu ya meskipun jaringannya sama tetap 5 gitu ya tapi dimodifikasi ditambahkan dengan hal-hal lain ya sehingga bisa trainingnya bisa berhasil gitu ya kemudian ada namanya misalnya ResNet gitu ya di mana misalnya pada saat itu Cunningham misalnya gitu ya dia membuat ResNet kemudian ada banyak lagi tuh ada ResNet ada InsertionNet ada ExceptionNet kemudian Transformer sekarang belum lagi ditambah-tambah hal-hal yang lain misalnya tambah attention net dan segala ditambah attention modul dan segala macamnya gitu ya. Jadi ada banyak sekali network ya, tapi memang yang populer lah ya yang
ya yang ini aja sih sebenarnya ya yang populer ya kalau riset, kalau misalnya teman-teman nanti tesis disertasi ya biasanya yang dikembangkan yang digunakan sebagai apa, sebagai baseline itu ya, benchmarknya biasanya algoritma-algoritma ini. Jadi ada banyak sekali ya rekan-rekannya kalau misalnya tertarik bisa dicari ya apa yang bisa dipakai gitu ya. Nah kemudian untuk tasnya sendiri ini yang basic sekali yang saya bisa sebutkan adalah pertama klasifikasi, diberikan gambar seperti ini, kemudian ini apa kelasnya gitu, misalnya kucing gitu ya. Kemudian classification and localization, jadi dari diberikan gambar kita tahu kelasnya apa dan kemudian kita bisa mencari di mana posisi kucingnya gitu ya. Kemudian ada object detection. Kalau object detection sudah mulai multi objects tuh ya. Ada, jadi kita mencari di mana kelasnya dan di mana objeknya, tapi bisa multi multi objects gitu ya, multi multi objects lah ya seperti itu. Kemudian ada namanya instance segmentation, di mana kan setiap pixel ini bernilai kelasnya ya. Jadi bukan hanya bounding box, tapi dia setiap pixel di sini ya itu ada nilainya, masing-masing menggambarkan kelasnya. Ini baru namanya yang basic ya, classification, object detection, dan kemudian instance segmentation. Masih ada banyak lagi task di computer vision task ya, mulai dari image captioning, misalnya kemudian ada namanya key point landmark detection, belum yang multimodal dan segala macamnya gitu. Ada tadi yang kalau saya di awal ya, ada human object recognition, ada person attribute recognition dan segala macamnya. Jadi tas-tasnya itu tuh udah banyak sekali. Nanti bisa digali lebih lanjut ya. Kemudian untuk modelnya sendiri ini ada deep learning object detection ya, macam-macam. Kalau dulu masih gampang kita mengklasifikasikannya ya. Ada misalnya ada two stage, ada one stage. Tapi kalau sekarang udah macam-macam ya, apa namanya modelnya. Kemudian untuk yang YOLO, nah ini YOLO. Oke, YOLO sendiri kan mungkin masih ada yang pakai YOLO 3, YOLO 5 gitu ya. YOLO 4, YOLO 5. Sekarang sudah ada YOLO 8. Tapi kayaknya YOLO 6 sama YOLO 7 nggak ada ya. Ini setahu saya ya. Tiba-tiba ada YOLO 8 nih. Nah, YOLO 8 ini juga perkembangan yang sangat baik ya. Jadi ada yang bilang bahwa tas-tas ini sebenarnya sudah selesai, tapi sebenarnya tidak selesai ya, belum selesai gitu ya. Mungkin sudah bisa menyaingi manusia dalam level tertentu, tapi tidak, kalau misalnya kita lebih gali lagi nanti ya, kita mau membandingkan AI itu dengan siapa gitu ya, dengan orang biasa kah, dengan expert kah, atau dengan yang lain. Jadi ini adalah kelas-kelas yang bisa kita apa namanya bagi lah ya, kalau kita bagi gitu. Oke, kemudian kalau misalnya dari segi pembelajaran ya, pembelajaran AI itu ada dua yang paling utama, yang paling umum ya, yaitu supervised learning. Kemudian dengan unsupervised learning, kalau supervised learning itu tentunya kita memiliki data gitu ya. Dan ini masih majority ya. Majority sekarang adalah dengan menggunakan mohon maaf Pak, saya juga sama nggak ada suaranya. Oke. Oh, oke. Suara saya jelas ya? Tapi Suara saya jelas. Nah, jelas suaranya. Saya bisa oke, mendengar. baik. Nah, Oh, baik, terima sepertinya kasih. mungkin ada masalah dengan apa dengan audionya yang tidak bisa mendengar. Oh, oke, oke. Pak Tomhead perlu di-unmute, Pak Tomhead. Oke, baik. Oke, maaf, maaf. Nah, oke, sekarang baru ya, jadi jadi nggak jelas. Iya. Oke, saya ini ya, kita masih 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 cerita nih ya saya. Oke, mohon maaf. Saya coba percepat ya. Jadi ini proses pembelajaran. Kalau yang sekarang itu masih supervised learning banyaknya, dan memang di industri juga masih banyak menggunakan yang supervised learning. Tapi mulai bergerak ke arah unsupervised learning, di mana data itu sebenarnya di kita ini ya, in our world gitu ya, real world itu adalah data paling banyak itu adalah unsupervised learning. Kenapa? Supervised learning itu butuh dana ya untuk labelinnya. Itu yang pertama. Kemudian butuh waktu. Itu adalah supervised learning. Tapi ya sekarang-sekarang ada selain unsupervised learning ya, mungkin supervised learning kan kebayang ya, misalnya ini ada data seperti ini adalah bebek gitu ya, duck, ini bukan bebek gitu ya, kemudian ini dilabelin, kemudian dilatih gitu ya, di training, kemudian dapat hasil. Tapi kalau misalnya unsupervised learning itu kan dia mencoba mengelompokkan dari data yang tidak ada labelnya gitu ya, kemudian dipelajari lah gitu ya, features-nya, kemudian misalnya contohnya adalah clustering. Tapi sekarang ya, ini saya tidak akan bahas di sini, tapi mungkin sebagai clue saja ya, misalnya ada semi supervised learning gitu ya, atau ada bisa namanya sekarang ada self supervised learning, atau kalau misalnya yang kayak misalnya ChatGPT gitu ya, bisa menggunakan few-shot learning gitu ya, itu ada banyak sekali istilah-istilah lain yang bisa dipelajari. Tapi secara umum tuh seperti ini ya, ada supervised learning dan unsupervised learning. Untuk case saya pun di sini sekarang di industri ya, itu saya masih menggunakan data supervised learning. Mungkin supervised learning itu hanya sebagai tools membantu ya,
tapi secara mainly di platformnya itu menggunakan supervised learning. Oke, lanjut. Kemudian untuk pembagian data seperti ini ada namanya data training data, ada validasi sama ada tes data ya. Saya kadang memiliki ada ini ya perbedaan kadang di teman-teman ya teman-teman praktisi di Indonesia kadang tidak menggunakan namanya validasi ya. Tapi kalau saya sendiri saya biasa membagi data itu menjadi 3 utama ya. Training data, validasi gitu. Ini jadi satu ketika proses pembelajaran. Kemudian ada namanya tes data. Tes data ini yang benar-benar belum pernah dilihat oleh model gitu ya. Itu adalah jadi training data itu yang kita pakai untuk latihan, evaluasi itu menggunakan validasi, kemudian untuk nanti dapat modelnya, kemudian kita tahu hasilnya ya, menggambarkan bagaimana real tes datanya itu adalah bagaimana realnya gitu ya, itu menggunakan tes data. Pembagiannya kalau misalnya datanya itu sedikit ya, itu bisa kita bagi seperti ini. Tapi kalau misalnya datanya seperti image set itu yang jumlahnya 1 juta, atau misalnya YouTube dataset 8 juta gitu ya, kita nggak perlu bagi sebenarnya menjadi 80, 70, 60 ini sebenarnya ya tidak perlu dibagi gitu ya. Ini hanya untuk data-data yang kecil sebenarnya kayak gitu. Oke, nah ini ini ya beberapa progres di AI sekarang ini ChatGPT ya. Bagaimana nih contoh misalnya saya tanya ChatGPT dengan sangat sederhana ya. Example di AI healthcare ada banyak sekali dia contohkan. Kemudian ini menggunakan generative stable AI ya, mengenerate ini ya apa namanya foto astronot gitu ya, riding a horse. Seperti ini meskipun kalau misalnya kita logika manusia ini kan nggak masuk akal ya nggak mana ada astronot naik riding horse sebenarnya ya tapi ini possible dibuat di generate oleh si Stable AI. Nah kemudian untuk yang ChatGPT ini untuk di bidang akademis ya bahkan ada yang menjadikan ini menjadi apa namanya menjadi co-author ya ChatGPT menjadi co-author nih tapi di beberapa jurnal termasuk misalnya kayak Nature ya seingat saya Nature itu tidak mengizinkan ChatGPT menjadi tidak menerima gitu ya manuskrip yang berdasarkan ChatGPT. Oke, kemudian ini progres di bidang kesehatan untuk di Korea. Jadi ada namanya perusahaan yang cukup besar namanya Vuno. Kemudian ada ini ya untuk deteksi bone. Jadi ada bone nih tangan gitu ya pengembangan apa namanya apa kondisi tulang tangan ya. Ini sudah benar-benar dipakai di rumah di klinik ya. Karena waktu anak saya ke klinik, saya lihat ada yang pakai ini. Jadi di klinik ketemu ininya ya. Jadi dia ada lung cancer, ada data ini ya menggunakan mata ini ya, fundus untuk bone growth ya. Kemudian ini untuk yang CT, MRI, kemudian yang ini untuk ini ya. Kalau ini buat ngukur ini yang di sini nih, apa arteri ya, untuk diabetes misalnya gitu namanya thickness ini ya, IMT thickness namanya. Jadi kalau semakin sempit berarti dia bisa gejala di apa ada lemak misalnya banyak gitu ya, ada kecenderungan ke sana. Nah ini beberapa pengembangannya di Korea dan ini bentuknya sudah dalam bentuk produk ya. Mereka sudah membuat produk. Oke, kemudian untuk digital dentistry sendiri, nah kita ke topik yang kedua nih. Nah, digital dentistry itu terdiri dari beberapa bidang sebenarnya ya. Yang pertama adalah hardware nih ya. Hardware-nya seperti ini, ada banyak alat scannernya misalnya gitu ya, ini hardware-nya. Kemudian untuk software-nya, ini contohnya misalnya untuk implan, ya, misalnya gitu ya. Kemudian untuk apa cephalometric misalnya gitu ya, ini adalah software-nya untuk mendapatkan datanya. Kemudian untuk material, ini juga material penting loh sebenarnya. Ketika saya terjun di bidang ini ya, jadi kita kan basicnya computer vision ya, cuman ternyata di bidang kesehatan gigi itu mereka juga butuh misalnya kayak materialnya yang baru ya untuk menyusun misalnya gigi itu seperti apa, implan itu seperti apa, kalau misalnya tambalannya seperti apa, nah itu namanya materialnya. Kemudian data, nah datanya sendiri ini ada data cephalometric yang seperti ini ya cephalometric. Jadi sleep apnea namanya ya. Jadi ada jaringan apa ada tertutup gitu ya di sini di tenggorokan. Kalau misalnya gejala umumnya misalnya seperti ngorok ya, tapi sebenarnya lebih parah daripada ngorok ya, lebih kenceng lagi. Itu bisa menyebabkan kematian kalau misalnya lagi tidur. Kemudian ini ada panoramic image namanya ya ini untuk apa deteksi misalnya penyakit gigi atau misalnya untuk bisa juga dipakai untuk misalnya eh, apa tuh security itu loh pengganti DNA itu ya misalnya membandingkan misalnya ada terjadi bencana alam gitu ya mau cari yang mana korbannya aduh kok saya lupa nama istilah ini ya untuk verifikasi lah ya semacam itu. Nah itu kemudian ini implan gigi 2D ya ini 3D kemudian ini intraoral scanner. Ini sepertinya CBCT ya. Koreksi kalau saya salah. Nah, kemudian sebenarnya iOS itu ya, ini intraoral scanner namanya, sebenarnya itu adalah true digitalization. Nah, ini berkaitan sekali dengan computer vision ya sebenarnya. Karena
true digitalization itu di dentistry itu sebenarnya di-trigger oleh namanya oral scanner. Sebelumnya itu manual, teman-teman. Ya, sebelumnya itu manual. Jadi sebelumnya itu ada manual ya, data formatnya dari batu nih ya, dari stone model, kemudian di scan gitu ya. Banyak mungkin di Indonesia masih menggunakan model yang manual gitu ya, belum menggunakan intraoral scanner ini. Kemudian misalnya untuk prosthodontik, untuk orthodontics ya dan surgery itu uh, individual dan independen. Jadi tidak diintegrasikan dengan data processing misalnya STL ya dalam data format STL. Sehingga sebenarnya yang benar-benar membantu ya proses digitalization itu adalah bagaimana nih sebelumnya nih seperti ini ya. Jadi traditional impression, kemudian jadi apa namanya kalau misalnya ada yang pernah mungkin ke dokter gigi ya kemudian mau dibuat implannya gitu ya itu kan ditempelan kayak semacam ada materialnya gitu ditempel gitu ya kemudian dicetakkan. Nah kalau udah yang modern digital ya kan kita ngomong computer vision ya harusnya digital udah sistemnya kan ya. Nah digital itu dia dari sini nih bisa kita scan aja dengan alat-alat yang seperti tadi saya seperti scanner ini scanner ya namanya intraoral scanner itu di scan aja nanti bisa terbentuk data 3D-nya. Kemudian nanti kita bisa membuat virtual modelnya sebenarnya ya. Nah seperti itu. Oke, kemudian untuk keuntungannya sendiri, kenapa kok kita bikin kesehatan gigi gitu ya? Kalau di mungkin yang lung cancer, lung gitu ya, kemudian apa paru-paru, breast cancer itu udah sering gitu ya. Tapi kok ini niche banget gitu ya marketnya ya. Nah, tapi memang tujuannya kalau di dental healthcare itu improving patient care ya, terus jelas itu meningkatkan pasien ya, kemudian increase precision, increase acceptance rate. Nah, penting nih ya. Coba saya tanya mungkin ke teman-teman lah gitu ya, yang pernah ke dokter gigi berasanya gimana? Ketika datang satu kali, berasanya kok saya kalau nggak sakit nggak akan ke dokter gigi itu yang pertama. Kedua, kalau udah pun datang ke dokter gigi, ya nih ya, belum tentu mau kembali lagi. Nggak ada trust gitu di antara kita gitu ya. Nah, harapannya tuh dengan membuat platform seperti itu kita menumbuhkan trust tadi ya. Kemudian bisa mempercepat proses juga. Saya pernah dengar gitu kata teman saya, kalau membuat implan di Indonesia bisa jadi 1 bulan gitu ya. Bisa jadi sebulan lah ya. Jadi mulai dari pembuatan modelnya sampai benar-benar jadi itu bisa jadi sebulan. Tapi kalau misalnya di sini dengan intraoral scanner kita scan aja kemudian bisa langsung dibuat gitu ya dengan teknologi computer vision tadi. Kemudian tentunya reduce time consumption, pelanggan jadi lebih senang, lebih bahagia. Tentunya kalau pasien lebih bahagia, artinya apa? Dia mau buka dompetnya, gitu ya. Kayak gitu ya. Kita ngomongin bisnis apa nih lebih kebayang gitu ya. Kemudian delivering deep insights, automated and real processing. Nah ini kenapa kok kita pakai seperti itu ya? Kalau misalnya kita ngomongin ya, jadi kan kalau kita ngomongin bisnis, ini kalau di satu sisi bisnis ya. Kalau misalnya ngomong bisnis kan berarti kita kan utamanya kalau kita dari segi engineer adalah memberikan hasil yang akurat gitu ya. Tapi dari segi bisnis kan mereka kepuasan pelanggan gitu ya. Dan kalau pelanggan puas kan artinya dia ada kebutuhan di situ ya, mau mengeluarkan dalam tanda kutip budgeting gitu di situ. Nah, itu yang mungkin masih terasa kurang misalnya ya di beberapa hal ya di dental healthcare ini. Makanya ada si AI ini bisa membantu hal tersebut. Oke. Nah, kemudian ini adalah aplikasinya yang tadi saya sebutkan. Nah, ini terkait sekali dengan computer vision ya. Eh, Jadi yang pertama adalah X-ray equipment. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tools-nya hardware-nya X-ray, maka nanti datanya bisa seperti ini ya, bisa panorama dalam bentuk DICOM misalnya, atau DICOM ya, utamanya DICOM kalau misalnya kesehatan itu medical, nanti bisa kita rubah menjadi PNG atau segala macamnya. Kemudian ada cephalometric, kemudian CBCT. Ini menggunakan input datanya adalah X-ray equipment. Terus kalau misalnya ada intraoral scanner, itu datanya adalah scan data bentuknya STL. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, ini ada namanya Pano ya, jadi mendeteksi penyakit gigi, caries, lesion, kemudian untuk yang Sepro, untuk bisa digunakan growth prediction misalnya atau buat surgery gitu ya, diukur lah ya bagaimana apa wajahnya gitu ya, kemudian bagian mana yang bisa dirubah. Ini juga sama surgery, kemudian untuk yang scan data ini bisa namanya nama produk kami namanya Ashley ya, ini bisa untuk orthodontics ya, untuk orthodontics. Jadi misalnya treatment implan misalnya gitu ya atau misalnya mau menggunakan susunan gigi dan segala macamnya. Nah, kemudian nanti jadi satu platform namanya DDHam ya gitu. Nanti akan saya bahas satu persatu nih ya sebagai gambaran bagaimana computer vision itu diterapkan di sini. Oke. Nah, yang pertama adalah cephalometric landmark detection. Jadi satu teman-teman ya sebagai gambaran di Korea itu bahwa kita ini berbasis riset. Jadi ini kita kerjasama dengan
SNU Hospital. Jadi Seoul National University, salah satu kampus ternama di Korea gitu ya. Jadi kita kerjasama. Ini namanya Automated Identification of Cephalometric Landmark Detection Part 1. Jadi ada dua part. Yang pertama comparison between the latest deep learning ya dengan menggunakan YOLO, Version 3 dan SSD pada saat itu. Jadi jujur ya aplikasinya memang kita bisa kalau misalnya dari segi engineer mungkin YOLO dengan SSD ini cukup sudah lama gitu ya. Tapi di bidang-bidang lain ya misalnya kesehatan itu masih digunakan. Tapi ini tahun 2019 ya 4 tahun lalu. Jadi kita ada 80 titik seperti ini bentuk aplikasinya ya. Jadi diberikan bentuk risetnya. Jadi diberikan input gambar seperti ini, kemudian nanti kita bisa deteksi ini ada 80 titik ya. Ini menggunakan namanya uh, landmark detections ya, namanya landmark detection. Jadi kami mengumpulkan data ada sekitar 1.000 cephalometric radiographic images, kemudian di training dengan menggunakan YOLO version 3 dan kemudian dengan menggunakan SSD lalu dibandingkan gitu ya. Kemudian ada sekitar 80 landmarks dan data testnya ada sekitar 283 data test. Oke, seperti itu. Jadi ini base-nya meskipun di landmark detection, tapi pendekatannya adalah dengan menggunakan object detection. Jadi ini kalau misalnya object detection itu kan berarti titik-titik di sini nih, titik-titiknya itu bentuknya adalah ada bounding box-nya ya sebenarnya. Ada bounding box-nya, tapi memang untuk kemudian diolah di post processing sehingga tidak kelihatan bounding box-nya. Misalnya kita ambil nilai tengahnya misalnya gitu ya. Ini sebagai gambaran ya. Oke. Kemudian ini ada datanya, ada sekitar 80 data di sini ya, dari 1, 2 sampai 80 ini istilah dokter. Nah, kalau misalnya di bidang kesehatan itu ada standar ya. Jadi standar misalnya dia bisa diterima itu berapa persen misalnya errornya gitu ya. Nah, jadi kita bandingkan ini ya, bagaimana YOLO dengan SSD. Ternyata mean errors in pixel unitnya itu adalah YOLO itu memiliki kemampuan yang lebih baik ya dibandingkan SSD. Itu. Nah, ini adalah percobaan atau pendekatan yang pertama. Kemudian pendekatan yang kedua, gitu ya. Kalau misalnya di bidang kesehatan itu, kita juga bisa membandingkan dengan di sini ya. Ini intriguing ini ya question sebenarnya ya. Part 2-nya adalah might it be better ya, might it be better than human. Jadi kita challenge gitu ya, bisa nggak kira-kira si AI ini lebih baik daripada human gitu ya. Nah, ini kami menggunakan YOLO version 3 ya, kemudian dibandingkan ya, ada 80, 46 hard tissue, 32 soft tissue, kemudian dibandingkan dengan manusia. Dalam hal ini adalah dokter sebenarnya. Jadi ada dokter yang membandingkan ya, human examiner ya, examiner ada satu, ada dua orang yang dibandingkan. Nah, interesting hasilnya adalah ternyata hasilnya adalah kurang lebih mirip ya. Jadi di sini kami membandingkan ya, misalnya untuk titik sela misalnya gitu ya. Sela ini ternyata perbedaannya adalah minus 0,6 misalnya. Dan more accurate-nya adalah AI. AI more accurate di satu titik ini, di sela ini. Nah, gitu. Jadi ini adalah percobaan ya kalau misalnya nanti teman-teman tesis, disertasi ataupun skripsi gitu ya bisa mencoba untuk melakukan pendekatan seperti ini. Kalau di bidang kesehatan ya semakin bisa dibandingkan dengan apa namanya kita bikin sesuatu gitu ya model nanti dibandingkan dengan misalnya examiner kita tidak perlu sebutkan ya misalnya siapanya atau sebut saja misalnya examiner 1, examiner 2, examiner 3 kita bandingkan gitu ya sehingga nanti hasilnya itu lebih bisa deskriptif gitu ya kita bandingkan. Nah, kemudian ini bentuk aplikasinya ya yang sudah jadi. Ini baru kami versi 3-nya baru kami launching ya. Nanti bisa juga kalau misalnya teman-teman atau memiliki rekanan ya dokter gigi itu bisa mencoba software kami free bisa dicoba gitu ya. Ini bersertifikasi KFDA Korea dan kemudian Eropa. Jadi ini disupport oleh 30 intellectual property lah ya. Oke, ini skip aja ya. Kita langsung ke yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah segmentasi. Nah, kalau tadi landmark detection, yang ini adalah tasnya sekarang adalah segmentasi. Jadi optical lesion segmentation. Jaringan yang digunakan adalah menggunakan UNet ya. Jadi UNet itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ada bagian encodernya, kemudian ada bagian decodernya. Base-nya itu adalah base-nya dari convolutional neural networks ya. Mainly neural convolutional CNN ya, convolutional neural networks. Ini juga bekerja sama dengan SNU Hospital, SNU Dental Hospital ya, sorry. Bekerja sama dengan National University Kesehatan Gigi, sorry, FKG-nya ya, FKG-nya. Karena profesor di sana juga praktek ya di hospital, tapi ini lebih ke akademisinya ya, di Department of Oral and Maxillofacial Radiology. Jadi kerjasama dengan kantor kami,
kami dapatkan data dan pengolahan datanya oleh DDH ya. Nah ini kami mengoleksi juga 1.000 data. Jadi ini masih supervised learning ya. Jadi ada 1.000 data. Kemudian nanti dari dokter expert gitu ya membuat labeling. Jadi membuat seperti ini nih. Misalnya nih ya, ini gambar inputnya. Kemudian dari yang di tengah ini adalah manual labeling ya. Jadi di manual labeling oleh dokter. Ini seperti ini di manual ya, di mana apical lesionnya di labeling. Kemudian nanti ini ada data yang di-generate oleh AI ya, oleh UNET gitu. Jadi ini adalah menggunakan data 2D. Nama bisa di-download juga ya, ini nama papernya developing based apical lesion segmentation from panoramic radiographs. Jadi tapi utamanya sih di sini menggunakan namanya UNET ya. Saya tidak akan bahas detail mengenai UNET-nya ya, karena intinya sih ada encoder di sini, ada decoder di sini, kemudian dia bisa mempelajari features-nya ya di sini. Oke, nah untuk aplikasinya seperti ini. Ini adalah pengembangannya, tapi sebenarnya di sini ada beberapa ini ya, ada beberapa features ya. Jadi selain dari caries, kemudian ada apical lesion, juga ada alveolar bone. Jadi ini yang garis seperti ini adalah bone-nya. Jadi kita bisa bentar. Saya khawatir salah ya. Yang ini aja deh, yang kanan aja ya, yang saya kerjain. Ya, yang periodontitis ya. Ya, jadi yang periodontitis itu adalah titik-titik seperti ini nih. Titik-titik ini adalah periodontitis namanya ya. Jadi periodontitis ini dia landmark detections juga. Jadi ini satu platform menggabungkan dengan satu input ya, computer vision dengan menggunakan image input. Ada 3 buah model di sini. Jadi ada caries model dengan menggunakan UNET tadi, kemudian apical lesion ya, kalau misalnya tadi juga menggunakan UNET, kemudian dengan periodontitis menggunakan key point landmark detections atau berbasis CNN biasa. Gitu. Jadi di sini adalah contoh aplikasinya ya. Oke. Kemudian ini publikasi saya bersama mahasiswa S3 dari Seoul National University Dental School ya. Jadi untuk automatic detections of teeth and dental treatment patterns on dental panoramic radiographs using deep neural networks. Jadi ada 4 task di sini. Jadi yang pertama adalah natural teeth, kemudian ada prosthesis, ada treated root canal, sama implant. Jadi masing-masing dia koleksi misalnya 1.000, misalnya anggaplah misalnya ini kalau ditotalin sekitar 1.700-an lah ya, anggap aja 1.700-an gitu ya. Jadi dari 1.700 data itu, datanya dibagi-bagi itu ya, yang mana yang nomor nih ya. Jadi gigi itu ada nomornya teman-teman ya. Ada nomor misalnya nomor 11, nomor 12, nomor 13 gitu ya. Itu dinomorin semua. Nanti saya kasih contoh ya gambar hasilnya nih. Misalnya nih ada penomoran yang mungkin nggak kelihatan ya. Jadi nomor 11, 12, 13 itu namanya natural teeth ya. Jadi gigi yang belum pernah ada treatment apapun itu gitu ya. Kemudian ada prostesis yang putih-putih ini gitu ya. Yang putih-putih ini tambalan gitu ya misalnya, atau gigi ya tambalan lah ya. Ini ada prostesis. Kemudian ada treated root canal. Jadi root canalnya yang sudah di apa namanya di treatment, dilakukan root canal treatment gitu ya. Mungkin ini istilah yang tidak asing ya, mudah-mudahan. Kemudian ada implants, misalnya gigi yang sudah copot itu diganti dengan implants gitu. Nah, untuk jaringannya sendiri nanti juga bisa dibaca lebih detail ya. Ini object detection. Jadi kami menggunakan object detection, menggunakan namanya efficient date ya. Jadi efficient date itu mungkin keluar tahun 2019 mungkin kali ya, kalau saya tidak salah, atau 2018 malah ya. Jadi efficient net-nya itu adalah untuk klasifikasi, kemudian untuk object detection namanya ada efficient date. Nah, efficient date itu dikeluarkan oleh Google ya. Itu ada berbagai macam tipe ya. Jadi ada berbagai macam tipe. Dia jadi dari misalnya D0, D1 sampai D7. Dia tujuannya adalah untuk mempertimbangkan ada compound scaling namanya ya. Jadi jaringan layernya itu dibuat lebih lebar misalnya gitu ya, dibuat lebih tinggi, kemudian resolusinya juga ditingkatkan gitu ya. Nah, seperti itu. Itu gambaran sederhananya ya. Jadi menggunakan efficient depth, masing-masing ini ya, kategori ini menggunakan satu model. Jadi misalnya natural teeth itu satu model, prosthesis satu model, tidak terkenal satu model, dan implant itu adalah satu model. Kayak gitu. Jadi kita koleksi data ini, kemudian dilatih gitu satu model, ada 4 model totalnya, kemudian digabungkan menjadi satu. Jadi ada proses ensemble yang namanya, yang menggabungkan hasil inputnya. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini. Nah, ini adalah apa namanya root numbering ya. Jadi untuk apa namanya penomoran gigi. Jadi gigi nomor 12, nomor 13, 14, 15, 18 gitu ya. Kemudian yang lain-lain sini ya ada 48 di sini. Meskipun ada yang skip ya, ini giginya ya. Nomor penomoran itu tidak semuanya urut. Kemudian ini ada prostesis.
Kemudian ini yang root canal ya, jadi ada sesuatu di sini root canalnya, akar gigi, jadi treatment akar gigi nih. Kemudian ada namanya implant. Nah, ini ada salah satu aplikasinya yang menggunakan Efficient Death. Kalau mau detail tertarik ya, bisa baca paper ini. Kemudian kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kontak saya ya, bisa kontak saya by email atau lewat LinkedIn. Kemudian yang terakhir adalah seperti ini. Ini adalah namanya Ashley ya. Jadi bentar. Oke, Ashley. Jadi kami mengembangkan namanya produk Ashley. Jadi saya putarkan video seperti ini. Nih. Jadi eh, jadi ini adalah gigi apa STL ya, data gigi STL dari intraoral scanner. Kita bisa seperti ini, ada titik-titik seperti ini. Nah, ini mencari titik-titik yang bisa digunakan untuk treatment ya. Nah, ini sebenarnya menggabungkan ya kalau misalnya teman-teman belajar yang lain eh, apa computer vision, kemudian geometrik juga gitu ya, kemudian AI juga di sini. Jadi ada banyak intersection di sini. Jadi di sini kami menggunakan ini ya, automated tooth boundary segmentation dan mesh operations, kemudian automated identification for facial axis. Jadi ada namanya facial axis atau facial axis point untuk setiap gigi. Ini facial axis point namanya dengan setiap gigi gitu. Oke. Kemudian yang saya kembangkan ya. Jadi yang saya munculkan di sini kecuali yang segmentasi itu dikerjakan oleh orang lain. Selebihnya semuanya saya yang responsibel ya terhadap pengembangan modelnya. Nah, ini adalah data intraoral scanner nih ya. Kemudian kami buat segmentasi otomatis gitu ya. Misalnya giginya nomor berapa. Ini ada 15 penomoran ya. Ada 14 penomoran sebenarnya di sini. Dari gigi ini dari 15 ada 15 penomoran, sorry. 14 77 ini 7, kemudian 7 di sini. Kemudian yang putih adalah nomor untuk gingivanya ya. Untuk apa namanya? Gingiva itu saya gusi kali ya, gusi ya, untuk gusi. Seperti itu. Nah, ini kami menggunakan mengambil data ya 3D dari intraoral scanner. Kemudian sekitar ada 1.500 sampai 2.000-an data. Sekarang masih dikembangkan. Masih terus berlanjut ya pengembangannya. Kemudian untuk mengukur performansinya, ini tadi juga tidak saya sebutkan di awal ya, tapi intinya sih setelah di training kita kan harus ukur performansinya ya. Mungkin di kelas sudah dijelaskan juga, ada macam-macam, ada akurasi, ada precision, ada recall, ada loss misalnya gitu ya. Tapi untuk case ini karena ini segmentasi, kami menggunakan intersection over union gitu ya, over union. Jadi menggunakan IOU score. Nah, kemudian ini adalah gambarannya ya. Jadi ada inputnya, kemudian ada algoritmanya di sini, kemudian ada outputnya adalah bentuknya BTP atau PLY. Nah, ini mesh data, sedangkan kami menggunakan namanya point clouds ya. Jadi menggunakan point clouds data. Jadi kalau misalnya mesh itu kan ada titik-titik, titik-titiknya itu saling terhubung ya. Ada kalau graph itu ada linknya lah ya gitu ya antar titik. Tapi kalau point cloud itu benar-benar hanya titik saja, hanya nodes-nya saja ya, tidak ada terhubungnya. Nah, gitu ya. Itu yang kami gunakan. Kemudian algoritmanya menggunakan DGCNN, dynamic graph ya, dynamic graph. Jadi seperti ini simulasinya menggunakan apa namanya average point-nya sekitar 59.000 gitu ya, 50.000, 55.000. Ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman tertarik ya di komputer, mungkin saya nggak tahu nih, kadang suka dibedakan ya antara komputer biasa sama 3D kelas gitu ya, apa namanya, subjek untuk 3D gitu ya, biasanya dibedakan karena memang lebih bahas 3D itu kan berkaitan dengan geometrik dan segala macam gitu ya, bisa jadi dipisahkan. Tapi intinya sih kalau misalnya teman-teman tertarik ya di bagian 3D itu banyak aplikasinya selain dari kesehatan ini ya, misalnya di autonomous driving gitu ya, itu juga menggunakan data ya, misalnya LiDAR, misalnya data LiDAR, kemudian dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini kami menggunakan point clouds ini, kemudian ini serunya ya kalau misalnya dilihat, jadi ini saya training sekitar berapa epoch nih sampai sini ya, sekitar 860 epoch ya, jadi ini iterasinya. Jadi memang terlihat sekali nih. Nah, si jaringannya itu belajar ya dia ya. Jadi awalnya agak kurang baik, lama-lama dia semakin baik gitu ya, bisa membedakan antar kelasnya. Nah, terlihat semakin cakep lah ya segmentasinya gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan DigiCNN tadi, ini prosesnya sekitar 3-4 hari gitu kali ya, tergantung berapa lama trainingnya ya. Ini sudah menggunakan DGX saya trainingnya ya, sudah menggunakan satu DGX dengan 3 GPU gitu ya. Tapi tetap trainingnya prosesnya cukup cukup lama. Oke. Oke, jadi di sini
kesimpulannya ya, dari yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin tidak terlalu teknikal, tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa uh, yang dipelajari sekarang ya, terutama di computer vision itu banyak sekali sebenarnya ya. Ini saya nggak ngomongin detail, misalnya kalau misalnya nanti kita ngomongin denoising, misalnya yang apa ya, di jaringan di datanya itu butuh denoising misalnya, atau nanti datanya kurang bagus, nanti butuh namanya super resolution. Itu bagian dari computer vision sebenarnya. Nah, belum lagi nanti kan ada proses blurring misalnya ya, atau misalnya nambahin apa kadang tuh data augmentasi yang basicnya sebenarnya kan image processing ya. Kalau data augmentasi itu kan ada flipping, ada vertical flipping, ada nambahin noise gitu ya, ada kemudian ada apa clahe misalnya gitu-gitu segala macam ya. Itu kan part of computer vision semua tuh ya. Jadi kesimpulannya adalah artificial intelligence itu already here ya. Jadi teman-teman uh, dulu perkembangannya sangat cepat bahkan ya untuk saat ini tuh. Jadi tinggal bagaimana kita embrace ya menggunakan misalnya kita computer vision ya, NLP lagi CV ya, computer vision. Bagaimana caranya kita menggunakan si artificial intelligence ini ya? Tasnya banyak gitu ya, bisa kita pakai. Kemudian di bidang kami ya, di bidang sebenarnya bidang saya kan computer science ya, di bidang dental ini ya, itu sudah revolution-nya sudah cukup lama sebenarnya ya, dan itu memberikan benefit sebenarnya kepada pasien tentunya. Pertama kepada pasien, kedua kepada dokter itu sendiri. Jadi dokter bisa mempercepat proses gitu kan ya, kemudian bisa meningkatkan trust, bisa meningkatkan ke dan tanda kutip juga revenue misalnya gitu ya, kalau misalnya praktek ya. Kepuasan pelanggan juga semakin tinggi gitu ya, dan tentunya dari sisi kesehatan juga semakin semakin baik. Nah, seperti itu. Ini bahkan saya sudah mulai pernah ya dulu tahun 2020 itu 2021 deh, 2021 itu saya presentasi di forum dokter gigi di Korea gitu ya. Jadi mereka itu udah terbuka ya terhadap AI itu gitu penerimaan. Jadi kalau teman-teman di UGM kan ada fakultas lain ya. Jadi computer vision itu bisa kemana-mana lah gitu ya intinya. Mulai dari kesehatan, contohnya salah satunya. Kemudian inisiatif sudah dilakukan seperti panoramic segmentation, kemudian teeth detection, kemudian cephalometric landmark detection, kemudian 3D data segmentation, dan masih banyak sekali sebenarnya aplikasi kesehatan lain ya di gigi ataupun aplikasi yang lain yang bisa di-tackle ya oleh si bukan di-tackle, AI itu bisa diterapkan lah ya gitu ya. Tapi memang syarat utamanya adalah data. Balik lagi ya data, data dan data gitu ya. Dan kemudian dari sisi kita mungkin AI kan lebih ke data ya Mas ya. Tapi kan kalau kita computer vision image processing itu kita lebih ke arah algoritmanya gitu ya. Tapi memang harus ada dari sisi kita sebagai engineer atau sebagai researcher itu perlu jadi satu dalam bentuk tip ya, jadi satu dengan data gitu ya. Jadi computer vision ini kita harus mengerti gitu ya. Kan untuk tahu data itu menggunakan algoritma-algoritma yang dipakai di computer vision ya. Misalnya dengan apa nyari minnya kayak gimana gitu ya, bagaimana apa proses-proses lainnya lah gitu ya. Intinya sih buat lebih tahu si datanya tadi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa kita diskusi lebih panjang lagi ya mengenai aplikasi AI computer vision di bidang kesehatan gigi. Saya kembalikan ke Pak Wahyana. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin kita berikan aplaus dulu buat Pak Tom Head, aplaus secara digital. Ya, luar biasa sekali nih, Pak Tom Head sudah memaparkan bagaimana tentang AI dan juga bagaimana perkembangannya di Korea, khususnya pada bidang aplikasi di dental gitu ya, dental gitu. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Sesi tanya jawab, silakan kalau Bapak Ibu atau mungkin rekan-rekan semua ada yang ingin bertanya langsung. Ini mumpung ada Pak Tom Head ini, jadi bisa langsung tanya gimana perkembangan AI di Korea atau bagaimana dan sebagainya. Mungkin ini apa namanya? Saya kasih kesempatan dulu untuk Pak Lukman Hakim gitu. Pak Lukman Hakim ini sudah bertanya via chat, tapi mungkin saya persilakan biar bisa langsung bertanya saja gitu, biar kita tahu orangnya seperti apa. Monggo Pak Lukman mau menyampaikan pertanyaannya mungkin. Eh, baik, terima kasih Pak. Suara saya terdengar? Sudah terdengar. Halo. Perkenalkan saya Lukman, mahasiswa S2. Sekarang ini kan mulai muncul isu responsible AI ya. Jadi di mana AI yang kita kembangkan itu nggak hanya black box yang seperti dulu, tapi kadang AI sendiri sudah mulai harus bisa kita interpretasi dan juga lebih terukur, terutama ketika AI tersebut
mengalami risiko misalkan kegagalan fungsional ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemunculan isu ini mempengaruhi proses pengembangan AI di bidang di bidang dental ataupun medicine secara umum. Thank you. Oke, baik, terima kasih. Mungkin mau langsung dijawab saja Pak Tom Head. Nanti habis itu kita nanti buka pertanyaan lagi yang lain. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Lukman ya, Pak Lukman Hakim. Pertanyaan yang menarik ya terkait responsible AI. Jadi memang responsible AI ini kan sudah mulai banyak dibahas ya sejak beberapa tahun terakhir. Dan secara umum memang misalnya responsible AI kemudian dengan interpretable AI misalnya ya AI yang bisa diinterpretasikan kan sebenarnya juga ada beberapa metode yang bisa kita gunakan misalnya ya. Mungkin yang paling terkenal misalnya dengan menggunakan apa misalnya dengan mengenerate features-nya gitu ya, kemudian kita bisa visualisasikan misalnya dengan CAM misalnya atau dengan GradCAM gitu ya, nama visualisasinya kan ya. Kemudian dari situ kan nanti bisa kelihatan kira-kira oh dia bias nggak gitu misalnya ya. Dia bias kemana, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Nah, untuk kesehatan gigi sebenarnya nih, kenapa kok kami berani ya mengembangkan ini karena memang secara secara teknis itu kita berkolaborasi dengan dokter. Nah, berkolaborasi dengan dokter yang memang mereka adalah ahlinya ya. Kalau misalnya ditanya bagaimana apa namanya mempengaruhi proses pengembangannya, sebenarnya adalah tergantung dari teman-teman expertnya sendiri ya. Jadi kalau misalnya dokter nih ya, misalnya dokter, teman-teman dokter ini kan memiliki expertise di bidangnya masing-masing gitu ya. Tapi teman-teman dokter ini, rekan-rekan dokter, mereka ingin mencoba gitu ya. Kemudian kita kembangkan bersama, kolaborasi lah ya ibaratnya gitu ya. Kemudian dari segi teknis, itu kita sudah punya algoritma beberapa ya, misalnya pengembangan algoritma responsible atau interpretable AI lah ya, bagaimana kita bisa mengukur seberapa bias apa namanya seberapa dia bias atau enggak gitu ya atau kemudian kenapa kok misalnya klasifikasinya misalnya dalam tanda kutip misalnya ya misalnya kenapa kok caries di sini misalnya gitu kan karena ternyata secara jaringan setelah kita extract features-nya kemudian kita visualisasikan ternyata memang apa namanya majority-nya ada di situ gitu ya. Nah, jadi itu saling melengkapi sih Pak menurut saya ya. Jadi konsep yang kami bangun pun gitu ya ketika kita men-training AI itu training AI-nya kami validasi dulu dengan dokter sebenarnya ya. Kami validasi dulu dengan dokter gitu. Makanya tadi kan kalau misalnya di riset-riset tadi ada pengembangan dengan dokter ya berdampingan gitu ya. Kita tidak bisa melepaskan hal tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya di bidang kesehatan harus melibatkan teman-teman dokter gitu ya. Prosesnya pun juga melibatkan karena datasetnya itu kan sebenarnya berasal dari teman-teman dokter ya. Kemudian nah ini yang mungkin yang menjadi hal penting ya rekan-rekan ya kalau misalnya nanti bergelut di bidang industri bahwa konsistensi label itu sangat penting. Konsistensi label ya. Jadi konsistensi label itu sangat penting meskipun sebenarnya anotatornya ya misalnya labelnya itu didapat dari berbagai orang misalnya ada dokter A, B, C, D, E gitu ya. Kita sebagai engineer ya, sebagai researcher itu harus menetapkan dulu rule-nya. Jadi uh, kita terima gitu misalnya caries gitu ya, ini caries. Tapi jangan sampai nanti caries yang dipahamnya dokter A dengan dokter B itu beda. Kalau misalnya seperti itu nanti akan membingungkan. Nah, makanya kita harus perlu konsistensi di bidang di datanya. Jadi kita mulai dari untuk menciptakan responsible AI itu kita, kalau saya ya anggap pendapat saya adalah kita mulai dengan data. Datanya yang harus clean dulu gitu ya. Nanti baru pengembangannya itu dengan menggunakan melibatkan dokter gitu kan. Kemudian nanti pas proses validasi pun kita libatkan rekan-rekan dokter gitu ya untuk memvalidasi ini gitu ya modelnya seperti apa kemudian kita tunjukkan dengan teknik-teknik tertentu misalnya dengan visualisasi dengan GradCam dengan CAM misalnya gitu ya atau dengan metode-metode lainnya di mana features-nya itu bisa dipelajari ya Pak ya kalau di interpretable AI itu kan features-nya kita ekstrak kemudian bisa dari situ bisa kita pelajari kita hitung misalnya gitu ya bagaimana kira-kira kok bisa dia menghasilkan ini gitu sehingga dia nggak terlalu black box lah kalau misalnya istilahnya sekarang tuh seperti itu mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Itu jawaban dari Pak Tom Head ya, Mas Lukman. Artinya memang kata kuncinya itu adalah memang di datasetnya gitu ya. Dataset itu harus benar-benar clear bahwa semua dokter itu sepakat bahwa itu labelnya seperti itu gitu. Kalau tidak sepakat nanti akan membingungkan. Oke, mungkin sambil menunggu untuk rekan-rekan atau mungkin Bapak Ibu yang dari UGM bisa sembari scan kehadirannya QR code ini.
yang dari UGM boleh scan kehadiran. Oke. Pak Tomhet, ini ada satu pertanyaan dari Pak Bambang Prastowo gitu. Kebetulan beliau ini senior saya, dosen di UGM gitu ya. Beliau bertanya ya terkait dengan data gitu. Tadi kan kesimpulannya bahwa untuk mengembangkan model AI itu memang selalu membutuhkan data gitu ya. Nah, untuk kasus dentis ini gitu, apakah sudah tersedia data set image dengan berbagai macam case gigi yang mungkin publik kali ya, yang mungkin publik dan bisa diakses untuk keperluan latihan atau mungkin bahkan penelitian lebih lanjut. Atau mungkin apakah dataset yang digunakan di paper-paper yang dipublish oleh DDH INS itu bisa diakses secara publik seperti itu. Mungkin Pak Tomhead bisa menjelaskan terkait dengan ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Bambang ya. Salam kenal juga Pak. Kemudian terkait data ya. Nah, ini adalah salah satu trikinya di bidang kesehatan ya sebenarnya ya. Data set itu tidak lumrah untuk dibagikan sebenarnya, terutama dari kalau misalnya kita eh, ber kalau misalnya biasanya lembaga yang mempublikasikan data set itu biasanya dari institusi pendidikan misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang dari industri memang sangat jarang mempublikasikan datanya, termasuk dari kami ya. Karena memang data itu yang paling sulit sebenarnya untuk didapatkan sebenarnya ya. Dan data pun sebenarnya ketika kita penelitian itu kan kalau misalnya di bidang kesehatan ya, saya belum begitu tahu ya bagaimana kondisinya kalau misalnya di UGM. Biasanya kita melalui apa namanya kalau di sini namanya IRB ya, Institutional Review Board dulu gitu, IRB. Kalau di Indonesia mungkin melalui kode etik gitu ya. Jadi ada beberapa Pak, kalau misalnya dicari kayak cephalometric gitu ya, itu ada data-datanya di ISBI misalnya gitu ya. Untuk yang cephalometric ada namanya ISBI 2015, itu bisa diakses. Itu titiknya ada, tapi titiknya tidak 80 gitu ya. Karena kami mengembangkan kan 80 titik ya di wajah gitu ya. Kalau yang ISBI itu hanya 17 ya kalau saya tidak salah ingat gitu ya. Jauh lebih sedikit gitu ya. Kemudian untuk yang caries juga ada, setahu saya ya, ada namanya Bitewing dataset kalau saya tidak salah. Saya pernah download itu ya, Bitewing dataset, itu juga ada. Jadi beberapa sih ada Pak. Cuman kalau misalnya sudah lebih mendetail, itu memang agak sulit ya untuk bisa apa namanya diakses ya secara publik gitu ya, dibandingkan dataset-dataset lain yang dipublikasikan misalnya di NIH gitu ya, NHI atau NIH ya nama ininya, institusinya biasanya ya, yang cukup terkenal itu ya. Nah, seperti itu Pak kondisinya. Jadi dan kemudian salah satu lagi ya tantangan ya, tantangan di bidang kesehatan itu adalah ketika kita riset yang masuk di IRB itu nama-namanya itu mereka-mereka inilah yang melakukan riset sebenarnya. Jadi kalau nama tersebut tidak ada di IRB itu sejatinya ya itu tidak bisa mengakses data tersebut sebenarnya gitu. Jadi kalau di Korea cukup strict ya. Saya yakin juga di Indonesia sebenarnya ada komisi etik ya kalau saya tidak salah namanya ya. Mungkin di UGM di FK atau FKG-nya punya ya apa namanya komisi etik sendiri untuk bisa penelitian itu. Mudah-mudahan bisa menjawab nih Pak, meskipun datanya banyaknya tidak available tidak available publik ya, harus kolaborasi dulu. Harus ada MOU dulu, kesepahaman, baru kita bisa share biasanya sih seperti itu. Oke, baik. Jadi memang terkait dengan data kesehatan memang agak sedikit tricky ya, Pak ya. Artinya mungkin tidak semua data kesehatan itu bisa terbuka karena mungkin bisa jadi mungkin terkendala dengan personal information ya data privasi. Tapi mungkin meskipun demikian itu ada beberapa data yang mungkin publik di Kaggle ya. Kaggle bisa jadi mungkin kalau di Kaggle itu ada gitu. Tapi untuk yang spesifik apalagi yang dibuat atau di-generate oleh perusahaan gitu ya. Biasanya kan memang itu menjadi ranah propertinya perusahaan gitu. Tapi kalau Betul, betul. di publik nanti kompetitornya bisa pakai gitu. Nah, yang menarik gini Pak, mungkin saya sedikit tambahan ya tadi karena dibahas terkait publik ya. Nah, yang menarik gini teman-teman ya, yang nanti ini kan nanti yang S1 bisa jadi bekerja ya di perusahaan, atau yang S2 nanti juga bisa jadi bekerja, S3 juga bisa jadi bekerja ya di industri ya, tidak tertutup akademis saja gitu ya. Nah, yang jadi tantangan itu ya di real industri itu adalah data yang publik itu tuh tidak merepresentasikan real kenyataannya sebenarnya. Jadi kalau kita sebut itu meskipun banyak kadang datanya ya, makanya semakin banyak datanya kan semakin bagus sebenarnya, karena itu bisa let's say sedikit merepresentasikan kenyataan gitu ya Pak ya.
kalau realnya mungkin Pak Wahyono juga pernah itu ya, misalnya bidangnya spesifik gitu ya. Itu kalau udah ngomongin industri itu udah kemana-mana lah gitu datanya, itu ya datanya nggak jelas lah gitu ya, labelnya nggak jelas lah. Kalau yang di publik itu udah datanya jelas, terus resolusinya bagus gitu ya kadang ya, terus labelnya juga konsisten gitu ya. Nah kalau udah ngomongin industri emang macam-macam sih ininya, apa bentuk-bentuk datanya ya Pak ya. Nah itu mungkin menjadi tantangan tersendiri sih, nanti itu yang harus disiapkan ya oleh teman-teman yang kalau misalnya mau kerja di computer vision ya, bahwa yang dikerjakan dari public data set itu kadang suka jauh berbeda lah gitu dengan yang realnya kayak gimana Oke. gitu. Iya, saya kira setuju ya dengan Pak Tohar, karena memang biasanya kalau publik itu hanya kasus tertentu saja gitu, tapi ketika diimplementasikan real, itu banyak kasus yang tidak tercover di data set gitu ya. Nah, oke, baik. Monggo silakan mungkin dari Bapak Ibu atau mungkin rekan-rekan ingin bertanya kembali, khususnya mungkin rekan-rekan mahasiswa yang mengambil kuliah di Computer Vision dan Image Analysis, silakan kalau ingin bertanya ke Pak Tom Head ini terkait dengan penerapan Computer Vision atau mungkin pengolahan citra digital pada bidang dentis gitu ya. Nah, oke, mungkin ini Pak, mungkin sambil menunggu yang lainnya. Ini saya tidak tahu, ini malu-malu ini mahasiswa. Oke, Pak Tomhead, ini kan kalau saya lihat ini kan memang hampir sebagian besar ini data yang digunakan gitu untuk melakukan analisis itu kan data ronsen ya, data X-ray gitu. Nah, apakah dari DDH sendiri itu pernah melakukan penelitian untuk data itu data RGB gitu, artinya tidak ronsen gitu. RGB artinya langsung foto apa, foto menggunakan kamera biasa gitu ya, foto mulut, kemudian bisa mendeteksi misalnya mendeteksi akar gigi atau mungkin mendeteksi lubang gigi dan sebagainya gitu. Karena memang bisa jadi kalau menggunakan X-ray itu kan mahal ya gitu. Tapi kalau pakai kalau pakai kamera HP sendiri kan mungkin lebih lebih murah. Itu bagaimana kira-kira Pak Tom? Baik, baik Pak. Jadi kebetulan tahun lalu ya, kami mengerjakan proyek dari data RGB ya untuk untuk ini Carriers ya, Carriers. Saya pernah lihat sebenarnya salah satu presentasi ya dari salah satu dosen UGM, sebenarnya agak mirip tapi cukup agak mirip ya, dalam arti sama-sama data RGB tapi case-nya berbeda. Jadi kalau dari kami, karena memang itu government project ya, jadi saya tidak bisa share gambaran datanya ya, tapi secara umum sih seperti ini. Maksudnya nggak bisa langsung ngasih gambar bentuknya seperti apa gitu ya, karena itu government project gitu ya, dan itu sudah selesai. Jadi secara gambaran sih, ini kita wajah ya. Pertama wajahnya kita crop dulu. Wajah pertama kan ya, mulut kan di wajah ya. Gitu kan, itu kan jelas ya. Wajah dulu, nanti dari wajah terus kita ini Pak, lip ya. Jadi ada lip yang pertama, lip segmentasi. Jadi lip segmentasi satu gitu ya, lip segmentasi. Jadi lip atas sama lip bawah gitu ya, bibir atas bibir bawah. Kemudian gigi. Gigi dalam, gigi ya, ini giginya juga kita segmentasi ya, tapi saya mainnya segmentasi. Kalau yang kemarin UGM kalau nggak salah deteksi ya. Nah, saya pernah ikut soalnya webinarnya agak mirip lah ya gitu ya. Nah, kalau yang kami ya, itu segmentasi yang saya kerjakan adalah mendeteksi nomor. Jadi sama yang kayak tadi saya sebutkan di awal, yang menggunakan X-ray gigi, tapi penomoran juga. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 11, 12, 13 gitu ya. Giginya nomor, kemudian habis dari nomor itu nanti ada penyakit gigi, caries tadi, cavities ya, dari RGB tadi. Nah, itu ada di menggunakan data RGB itu juga. Jadi data foto giginya dibuka gitu ya, kemudian difoto, kemudian nanti kita analisa yang mana nomornya, yang mana mulutnya, kemudian yang mana yang mana penyakit gigi gitu. Kalau misalnya ada penyakit gigi, seperti itu Pak. Jadi kebetulan sih ada, meskipun itu sepertinya kalau di dalam medical tidak begitu lazim ya sebenarnya ya Pak ya, karena kan kalau di kami biasanya menggunakan X-ray. Cuma memang untuk case-case tertentu sepertinya bisa ya menggunakan RGB itu kayaknya ya, karena kan karakteristiknya beda ya Pak ya, antara X-ray dengan RGB data gitu. Oke. Seperti itu Pak. Berarti memang memang memungkinkan ya, artinya memungkinkan sekali untuk mengembangkan sistem berbasis computer vision untuk gambar RGB. Karena memang saya juga terlibat di apa namanya pengembangan aplikasi mobile itu untuk apa namanya untuk anak-anak gitu. Jadi kan kalau di rumah Oke. itu waktu zaman pandemi itu kan biasanya kan anak kecil itu nggak boleh ke dokter gigi gitu loh. Pandemi Oke. kan COVID gitu ya. Nah kemudian dibuatkan aplikasi mobile itu untuk moto
anaknya sudah banget gitu ya, kemudian dipoto, kemudian diidentifikasi seperti itu Baik, baik. memungkinkan. Oke, ini ada dua pertanyaan tambahan ya, dua pertanyaan mungkin saya bacakan saja ya dari yang pertama itu dari Mbak Delvia, ini mahasiswa S1 saya yang ambil mata kuliah Computer Vision ya. Ini bertanya terkait dengan metode generative deep learning atau mungkin GAN itu. Apakah dapat digunakan untuk augmentasi data kesehatan gitu? Artinya, apakah itu lazim augmentasi data kesehatan? Karena biasanya kan kalau data kesehatan kan sedikit ya Pak ya, dibandingkan dengan data yang lain. Nah, kalau datanya sedikit, tentu modelnya itu akan jadi tidak bagus akurasinya. Makanya ini ditanya apakah augmentasi data kesehatan atau mungkin menggunakan model generatif itu berpotensi untuk mengacaukan prediksi gitu ya. Karena mungkin datanya tidak adil sepenuhnya gitu. Monggo Pak Tommy. Baik, baik. Jadi kalau untuk generative model ya, untuk beberapa kasus memang sudah digunakan ya di kesehatan secara umum. Jadi bisa paling mudah dalam tanda kutip ya, itu adalah karena kan tujuannya biasanya kita untuk memperbanyak data ya, untuk sintetik data kan biasanya ya Gen ini ya dipakainya untuk sintetik data. Nah, itu bisa digunakan untuk saya pernah ketemu itu baca misalnya kayak COVID-19 ya, itu jadi generate dia dengan sintetik datanya karena mungkin pada saat itu datanya masih sedikit ya dan case-nya pun untuk klasifikasi sebenarnya. Kalau misalnya mengacaukan sih eh, sepertinya eh, tidak ya kalau di berbagai case tertentu ya. Tapi memang kita tidak bisa mengeneralisir ya seberapa kacau sih dia. Tapi kalau misalnya sudah digunakan untuk augmentasi itu sudah ya. Jadi lebih tepatnya macam-macam ya bisa di generate dulu kah datanya gitu ya. Si data generated ini, static data ini bisa di generate dulu, kemudian nanti baru dibuat ke sistemnya gitu ya, atau pada saat online trainingnya misalnya dengan menggunakan GAN ya untuk bisa memperbanyak datanya itu juga bisa gitu. Jadi sudah ada beberapa lah gitu ya ditemukan, cuman memang tasnya kali ya yang masih menurut saya masih cukup limited gitu kali ya. Jadi yang klasifikasi kan meskipun ini klasifikasi mungkin yang paling mudah gitu ya, dan tanda kutip ya paling mudah gitu karena kan datanya kelasnya kan cuman segede itu, image-nya kelasnya cuma satu gitu ya, cuman oh ini penyakit gitu, ini bukan penyakit gitu, misalnya ini COVID, ini bukan COVID ya, itu kan gampang ya, tidak perlu sampai spesifik khusus gitu. Nah, kalau sudah ngomongin spesifik, nah itu mungkin yang menjadi, saya belum pengalaman ya, misalnya segmentasi gitu, anggaplah, untuk bisa dia mengenerate apa namanya penyakit tertentu gitu di situ mungkin perlu lebih apa namanya perlu penanganan khusus gitu ya, misalnya karies gitu ya, bener nggak ini karies itu kan perlu insight dari dokter ya, ya kan perlu expert gitu ya ketika kita nanti mau pakai datanya kalau misalnya segmentasi. Tapi mungkin bisa jadi berguna misalnya kayak self supervised learning misalnya kan, self supervised learning kan utamanya dia datanya yang banyak gitu ya, utama data unlabelnya yang banyak gitu ya, bisa jadi itu bisa berguna gitu untuk meningkatkan performance di situ. Seperti itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi sudah mulai digunakan Mbak kalau misalnya mau mulai tertarik ya ke generative AI ini untuk bidang kesehatan, udah ada beberapa. Oke, baik, terima kasih. Itu ya Mbak Delvia ya, jawaban dari Pak Tom Head bahwa memungkinkan. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Tom Head dari, ini kita sampai jam 11.30 ya, ini masih ada 15 menit lagi. Pertanyaan dari Mas Depito, ini mahasiswa saya yang mengikuti kuliah Computer Vision juga gitu ya. Apakah digunakan model pre-processing ketika sebelum memproses data X-ray-nya gitu ya? Nah, kemudian menurut Bapak, apakah dalam penggunaan data citra medis lebih baik melakukan perbaikan kualitas, jadi image enhancement atau menggunakan data original ketika kita memproses datanya? Monggo mungkin Pak Teman. Oke, apakah yang digunakan beberapa model tadi dilakukan oh iya, jadi ya kami juga menggunakan pre-processing ya, itu sepertinya harus ya dilakukan ya untuk membuat data itu apa namanya minimal kan normalisasi ya. Normalisasi juga sebenarnya masuk ya kita bisa anggap itu pre-processing lah ya, normalisasi itu ya. At least banget adalah normalisasi sebenarnya. Jadi membuat data itu kan semuanya dalam range yang sama gitu ya, dalam distribusi yang sama lah gitu ya, secara sederhana. Jadi pakai ya, tapi kalau misalnya menggunakan kelahi atau tidak itu mah tergantung nanti case by case ya sebenarnya. Kalau diperlukan dan hasilnya bagus, kalau saya sih kita lebih ke kadang ya ini kalau di real itu kadang memang tidak bisa dipatok misalnya oh kelahi lebih bagus, pakai kelahi pasti hasilnya lebih bagus, itu tidak bisa begitu ya. Jadi memang harus dicoba. Jadi memang yang sederhana lah ya, misalnya kayak reprocessing itu
kayak normalisasi itu jelas satu, kemudian flip gitu ya, flip vertikal, flip horizontal, kemudian tambah sedikit blur dan segala macamnya gitu ya. Tapi kan kalau yang sekarang-sekarang untuk rekan-rekan yang tertarik augmentasi ya sudah ada kan sebenarnya paper-paper yang auto augmentation lah ya seperti itu ya, yang bisa bahkan yang ada paper baru itu namanya trivial augmentation ya. Itu sangat trivial ya, namanya juga trivial ya, sederhana sekali augmentasinya gitu. Tanpa ada yang canggih-canggih, hasilnya ternyata lebih bagus gitu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan keduanya ya, dengan lebih baik menggunakan perbaikan kualitas atau tidak gitu ya. Nah, ini sebenarnya nanti kalau saya sih, kalau kita ngomongin secara teoretik sih jelas ya sebenarnya ya kalau misalnya ada perbaikan datanya itu bisa lebih baik, bisa lebih mudah dikenali, mestinya secara teoritis itu jadi lebih bagus gitu ya. Nah, cuman memang seperti ini nanti ya kalau kita ngomongin eh, penelitian gitu ya, dengan proses perbaikan misalnya image enhancement gitu ya. Kalau misalnya secara research gitu ya, tujuan utamanya mungkin menaikkan performansi ya Pak ya. Jadi dengan image enhancement itu kita coba nanti dengan cara tertentu misalnya macam-macam gitu ya, perbaikan kualitas, hasilnya oke, performansinya naik gitu ya. Akurasinya misalnya dari 90% ke 92%. Nah, yang perlu kita pertimbangkan nanti kalau misalnya di industri, di praktisi itu, naik 2% ini worth it nggak gitu. Ya kan? Kalau kalau riset, kita ngomongin riset Pak, itu worth it ya Pak ya. Ngomongin 92% itu kita bisa jawab kalau di paper hasilnya lebih bagus. Tapi kalau di industri naikin 2% ini worth it atau enggak gitu. Nanti time prosesnya gimana gitu ya. Ini kalau saya ngomongin industri ya. Time prosesnya gimana gitu ya. Throughputnya gimana, mau pengaruhi ke sistem enggak gitu ya. Kalau kita udah ngomongin sistem nih ya. Nah, kayak gitu. Jadi apakah berpengaruh pada hasil model? Kalau pengaruh terhadap hasil model tentu ya. Cuman kalau misalnya nanti dipakai atau enggak, itu belum tentu. Hmm. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Tomher. Ini masih ada dua pertanyaan ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Yang berikutnya ini Pak Tomher, ya, mudah-mudahan nggak ini ya, nggak masalah lagi. Oke, ini dari Mas Maurinus ya. Ini mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah pengolahan data digital gitu, S2 gitu. Nah, ini dengan kemajuan AI gitu ya, khususnya di bidang dental gitu. Apakah nanti beberapa tahun ke depan itu orang apa dokter gigi itu akan digantikan AI gitu? Dan kemudian kedua itu apakah jika kita melakukan penelitian di bidang kesehatan gitu, bagaimana cara kita menguasai domain knowledge-nya gitu ya, sehingga kita paham apa yang harus kita lakukan dalam penelitian. Monggo Pak. Baik, baik. Aduh, ini pertanyaannya sangat menarik dan cukup berbahaya ya sebenarnya ya. Pertanyaan pertama ini cukup berbahaya ya. Saya sih jawabnya gini aja ya mungkin. Uh, Kalau misalnya menggantikan AI itu sebenarnya kan sebagai tool, sebagai alat bantu lah ya gitu kali ya. Alat bantu gitu ya. Mungkin seperti itu ya saya jawabnya. Mungkin agak diplomatis nih, tapi uh, AI itu sebagai alat bantu profesi ya di bidang kesehatan gigi. Bidang kesehatan gigi juga sebenarnya kan banyak ya, bukan hanya dokter ya. Tapi ada technician, ada, taunya sih saya dentist juga banyak sebenarnya dentist itu ya. Tidak ada dokter umum, ada dokter nanti spesialis ortodontics dan macam-macamnya gitu ya. Nah, kalau misalnya digantikan atau tidak sih sebenarnya tidak tahu juga ya. Cuman sebagai tools pembantu itu iya gitu ya. Nanti saya diprotes ya sama teman-teman dokter kalau disebut menggantikan. Tidak, kalau saya sih yakinnya tidak menggantikan ya, tapi adalah uh, malah ada quote-nya ya dari salah seorang yang cukup terkenal ya, saya lupa namanya. Yang tergantikan itu adalah dokter atau ahli kesehatan ya yang tidak menggunakan AI. Itu yang tergantikan sebenarnya. Karena mereka tidak bisa keep up ya dengan teknologi gitu kan, tidak bisa. Kan kalau misalnya semakin baik sistemnya, makin banyak juga yang mau pakai gitu kan, makin banyak, makin senang pasien, kualitasnya dan segala macamnya semakin bagus treatmentnya gitu ya. Nah, quote-nya saya lupa, tapi ini benar ya, cari aja nanti quote-nya gitu ya. Yang tergantikan itu malah orang-orang yang tidak mau menggunakan AI sebenarnya. Tapi tinggal kita aja ya, Pak ya, bagaimana menggunakannya gitu ya dalam hal baik atau buruk gitu. Itu pertanyaan yang pertama yang mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian yang kedua, menguasai domain knowledge. Nah, ini menarik nih ya. Sebenarnya kita tidak perlu menguasai domain knowledge-nya ya sebenarnya. Tidak perlu. In some points yes gitu ya. Misalnya kita tidak perlu jadi ahli. Saya nggak perlu jadi dokter gigi dong gitu ya. Enggak. Kita kolaborasi aja sistemnya ya Pak ya. Nggak perlu kita kuasai semua. Kita sistemnya kolaborasi. Sistemnya kolaborasi. Biar
makin cepat. Kalau misalnya kita perlu belajar lagi kan lama tuh ya. Saya disuruh ngambil kuliah S1 dokter gigi lagi, kayaknya sulit gitu ya. Atau baca buku lagi, kan tebel-tebel tuh buku kedokteran itu ya. Kayaknya saya nggak kuat gitu ya. Ya cukuplah yang kita goalnya apa, detailnya seperti apa nanti di jalan ya, ketika proses berjalan kita melakukan proses diskusi ya, kolaborasi kan di situ ya letaknya ya, diskusi gitu ya, nanya oh ini benar nggak, kalau misalnya kita yang belum paham kira-kira kayak gimana gitu ya, domain knowledge-nya itu. Jadi ada, bukan menguasai tapi lebih ke arah ini aja ya, diskusi transfer knowledge gitu ya, mereka juga kita jelaskan gitu ya, karena nggak mudah loh teman-teman ya untuk bisa menjelaskan AI itu ya, atau computer vision itu sama lah kayak kita nggak mudah belajar kedokteran ya, teman-teman dokter juga tidak mudah sebenarnya mempelajari AI itu seperti apa gitu, sehingga kolaborasi ini menjadi lebih penting menurut saya ya. Yang kita utamakan itu di kolaborasinya, nanti pelan-pelan kita bisa menguasai atau memahami lah sedikit ya, bagaimana taking care. Misalnya kalau teman-teman computer vision kan data X-ray ya Pak ya tidak akan sama dengan RGB ininya, pengolahan datanya beda gitu ya. Kemudian data apa lagi, 3D gitu ya beda. Kemudian yang panoramik aja misalnya ini sama-sama X-ray tapi dia gigi, satu lagi misalnya breast cancer, itu mungkin beda gitu cara penanganannya seperti itu. Oke, kemudian seperti itu sih. Jadi penekanan saya lebih ke arah kolaborasi ya. Iya, oke. Jadi ya saya sepakat ya, artinya memang AI itu sepertinya tidak mungkin bisa menggantikan dokter gitu ya. Karena AI itu sebagai alat bantu gitu. Masa sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau di apa namanya disembuhkan itu sepenuhnya oleh AI? Pasti kan tidak gitu ya. Karena kita pengen ada sentuhan sosial gitu ya dari dokter gitu. Karena kalau kalau AI mungkin hanya bisa sekedar mendiagnosis, tapi kalau dokter kan memberikan advance dari sisi psikologi atau mungkin dari sisi sosial dan sebagainya gitu ya. Nah, terkait dengan kolaborasi ya sepakat dengan Pak Pamher ya. Artinya memang yang penting itu adalah kolaborasi gitu. Nah, ini ada dua pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita tinggal sedikit. Ada dua pertanyaan terakhir, yang satu dari Mas Yuda, yang satu dari Mas Yusuf ya. Jadi dari Mas Yuda ini mungkin langsung saya bacakan saja dua-duanya ya Pak ya. Jadi dari Mas Yuda ini adalah terkait dengan kompleksitas dan akurasi yang dihasilkan kalau kita menggunakan data berbasis 3D ya. Kemudian apakah kompleksitas ini relatif sama antara yang 3D dengan yang 2D gitu. Nah, itu pertanyaan pertama ya dari Mas Yuda gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua ini adalah terkait dengan dari Mas Yusuf ya, terkait dengan AI itu memang kan lebih banyak digunakan untuk mempercepat diagnosis gitu, artinya membantu gitu prosesnya. Apakah nanti akan ada pengembangan untuk memberikan prescription atau akan menimbulkan masalah etik gitu? Etik terkait dengan penggunaan AI pada bidang kedokteran dan sebagainya gitu. Monggo mungkin dari Pak Tomhat Baik, bisa. terima kasih Pak. Dari Pak Yuda dulu ya, Mas Yuda ya. Iya, Mas Betul Yuda. nih. Jadi sebenarnya 3D itu lebih kompleks ya. Itu menurut pengalaman saya ya. 3D itu lebih lebih kompleks. Kemudian secara akurasi memang juga masih dikembangkan ya lebih banyak. Karena kan basicnya biasanya 3D itu kan dari geometrik ya. Penggunaan AI itu nanti menerapkan bagaimana geometrik AI ya. Secara akurasi, secara sekarang ya, ini apakah kompleksitas dan akurasi relatif lebih sulit mungkin ya, sejauh yang saya pahami ya, relatif lebih sulit sebenarnya. Memang 3D ini bukan semata-mata kayak nambahin dari 2D tambahin satu dimensi lagi gitu ya, nggak gitu ya, tapi benar-benar pengolahan datanya berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi lebih kompleks, secara akurasi juga masih belum semasif dari 2D ya. Riset juga sebenarnya masih yang 2D lebih banyak ya kayaknya pengembangannya ya, tapi memang kesini kan 3D lebih lebih bisa dikembangkan. Tapi kita ngomongin 3D juga sebenarnya 3D banyak ya Pak Mas Yuda ya. 3D itu luas juga, macam-macam. Ada yang tadi saya bilang kan, ada yang mesh, ada yang CBCT, ada yang point clouds, ada yang mungkin dari 2D ke 3D gitu ya, pakai misalnya neural networks itu ya, atau macam-macam lagi lah gitu ya, datanya ada banyak. Tapi yang jelas lebih kompleks. Oke, kemudian yang kedua dari Pak Mas Yusuf ya, mempercepat diagnosa gigi, kemudian apakah selanjutnya bisa di-develop lebih lanjut untuk memberikan prescription ya. Nah, kalau prescription ini sebenarnya kan lebih ke NLP ya. Kalau misalnya ditanya lebih lanjut sih menurut saya bisa ya. Kalau dari saya lihat ya, dari NLP itu bisa. Tinggal nanti sebenarnya bagaimana apa input datanya lah ya gitu lah. Kan ini ranahnya nanti dari teks ya, NLP gitu ya. Bagaimana pengolahan ke sana. Nah, kemudian menimbulkan masalah etik. Nah, ini yang perlu diangkat ya sebenarnya, masalah etik ini ya. Karena kan
Mungkin tadi juga Pak Yono menyebutkan masalah apa namanya, mau nggak pasien di apa diobati atau dirawat oleh AI gitu ya. Nah, ini yang menarik Pak juga ya. Jadi etis ini memang menjadi AI itu memang berdasarkan ya, kalau menurut saya ya, pendekatannya lebih baik memang di ethics, karena nanti akan lebih ke kayak misalnya normanya ya. Jadi ini kira-kira benar atau tidak gitu ya, berdasarkan ethics itu tadi gitu ya, bukan secara apa namanya, apa kalau bukan ethics ya law ya, hukum gitu kali ya, mungkin lebih kepada ethics gitu ya. Nah, masalah ethics saya pernah ya buat publikasi satu, jadi bagaimana strengthen AI adaptation di healthcare gitu ya dari sisi etik sebenarnya. Jadi memang nanti ranahnya itu bisa jadi menimbulkan masalah kalau misalnya key players-nya itu tidak ikut dalam berkontribusi atau misalnya cuek aja terhadap perkembangan ini gitu. Nah, key factors itu ada banyak ya. Kalau dalam paper saya itu ya kami jelaskan. Jadi ada dari pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah tidak menciptakan regulasi, maka nanti akan ada atau regulasinya lambat gitu ya, keduluan dari sisi teknologinya gitu ya. Meskipun teknologi ini nggak bisa dibendung nih, regulasi dari pemerintah itu jelas nanti. Kedua gitu ya, misalnya dari universitas. Universitas juga sebagai wadah gitu ya untuk mendidik manusia atau talent-talent yang memiliki etika ya Pak ya. Karena nanti kan program itu kan dibuat oleh manusia. Kalau manusia tidak beretika, itu kan jadi problem. Nah, jadi yang harus ditekankan adalah masalah kan nanti, iya masalah kalau misalnya nanti yang dididik itu ya di kampus tidak memiliki etika. Nah, makanya nanti etikanya harus dikembangkan. Makanya nanti ada kuliah etika ya. Jadi bukan berarti kuliah etika tidak penting, sangat penting malah. Bahkan harus ditekankan gitu ya, bahwa nanti yang membuat program itu, programmer itu harus yang beretika. Jangan sampai membuat nanti software yang bisa merugikan masyarakat, misalnya manusia gitu ya. Kemudian mungkin industri. Nah, industri juga harus beretika gitu ya. Ada etika-etika yang harus di apa di apa namanya dibuat gitu ya, bagaimana. Nah, ada beberapa itu tadi, dan kemudian komunitas. Jadi komunitas itu bisa mempercepat ya, karena kalau bertekan kepada pemerintah, mungkin pemerintah ada concern sendiri. Nah, komunitas itu yang bisa mempercepat sebenarnya perkembangan AI. Seperti itu ya mungkin ya Pak, ya mudah-mudahan bisa menjawab nih, termasuk komunitas dokter misalnya kalau kesehatan ya. Kalau misalnya dokter sepakat nih ya komunitasnya, mereka bahwa oh ada ini, bagaimana ini di perkembangannya, bagaimana efeknya terhadap teknologi, terhadap apa pengobatan dan segala macam. Nah, nanti dari situ bisa dibuat semacam mungkin kayak semacam tanda kutip regulasi gitu ya, etika-etika yang bisa mengcover hal tersebut, Pak. Nah, kemudian mungkin tadi mau saya bilang ya, sampai saya lupa nih. Yang SD SNU ya, saya kebetulan punya fellow dokter ya di SNU itu. Dokter beneran dia. Di SNU itu sudah ada pilihan Pak, option. Jadi kamu mau dioperasi sama robot atau sama dokter. Itu ada opsi seperti itu. Saya juga kaget awalnya. Oh iya gitu ya. Dia dokter apa ya? Saya lupa ya. Kayaknya bedah deh kalau nggak salah. Jadi sudah ada. Tapi untuk case-case tertentu ya, itu katanya sudah optional. Jadi mau dioperasi oleh dokter atau dioperasi oleh robot. Dan kayaknya sejauh yang saya ingat, nanti mudah-mudahan tidak salah saya ya, katanya sih yang robot malah pricing-nya lebih ekspensif. Ya, tapi lebih cepat gitu. Kayaknya sih, kayaknya ya, mungkin dari sisi akurasi kali ya, atau gimana saya nggak tahu sih, tapi kata dia sudah ada opsi itu. Ini pengetahuan yang, saya bilang, udah sampai sejauh itu ya ternyata gitu ya. Itu Pak. Baik, ya terima kasih Pak. Tapi sepertinya kalau di Indonesia nggak mungkin ada robot yang ini ya, belum ada ya di Indonesia ya. Masih takut ya Pak ya, saya juga Masih belum. masih takut deh. Kalau sama apa, sama manusia saja takut, apalagi sama robot gitu ya. Oke, baik, Iya. menarik sekali ya tadi ya, tanya jawab dan juga pembahasan dan juga jawaban dari Pak Tomhet. Oke, ini karena waktunya memang tidak mencukupi gitu ya. Nanti mungkin kalau rekan-rekan semua, Bapak Ibu atau mungkin rekan-rekan mahasiswa yang ingin apa namanya bertanya lebih lanjut gitu ya, terhadap bagaimana pengembangan atau mungkin penggunaan AI untuk bidang dentis ya, dan nanti mungkin bisa langsung kontak Pak Tomher saja gitu ya. Nanti emailnya bisa bisa kontak ke beliau gitu ya. Beliau tuh terkenal kok di Korea gitu. Cari aja apa namanya peneliti-penelitinya di Korea itu pasti tahu karena beliau memang asosiasi di sana gitu. Orang Indonesia gitu. Nggak jadi permanent resident kan Pak di sana Pak. Ya, Sudah 2 tahun enggak Pak, soalnya. enggak. Oke, oke. Mungkin sebelum kita tutup, teman-teman semua, apakah berkenan untuk dinyalakan kameranya? Kita foto bersama dulu sebentar. Kita foto bersama.
Ini ada Bapak Ibu dosen juga, ada teman-teman mahasiswa, dan ini juga beberapa sepertinya ada beberapa dokter yang datang gitu ya. Monggo Bapak Ibu yang bisa dinyalakan kameranya biar saya take a foto. Oke, ini ada empat halaman ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan satu-satu saja. Kita akan mulai dari halaman yang pertama gitu ya. Halaman yang pertama, senyum Bapak Ibu, dan halaman yang pertama. Oke, kemudian kita masuk ke halaman yang kedua. Oke, halaman yang kedua. Oke, baik, saya crop. Yang kemudian